Saat aku keguguran, suami malah bahagia menyambut kehamilan gundiknya hingga aku diceraikan. Kubalas hingga begini. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Pita suara detak jantung itu selalu menjadi musik terindah bagiku. Suara kencang, berirama, seperti galop kuda kecil di dalam rahimku. Suara yang menjanjikan kehidupan. Suara yang 3 kali sebelumnya terputus terlalu cepat. Aku, Ulfa, menatap langit-langit putih ruang USG, mencoba mengatur napas. Tangan kananku menekan erat perut yang masih datar, seolah bisa memberikan keberanian pada janin 8 minggu di dalam sana. Tangan kiriku menggenggam tangan Mas Dika, atau tepatnya, mencoba menggenggamnya. Tangannya terasa lemas, tidak membalas genggamanku dengan kekuatan yang biasa dia berikan 5 tahun lalu. Dok, bagaimana? Tanyaku, suaraku bergetar sekaligus berharap. Dokter Arinda menggerakkan transduser perlahan, wajahnya konsentrasi. Layar monitor hitam putih di sampingku menunjukkan gambar kabur seperti bulan sabit kecil. Baik kami. Tapi di dalam bentuk bulan sabit kecil itu, seharusnya ada titik berkedip-kedip. Titik ajaib yang berarti jantung sedang bekerja. Dokter Arinda diam terlalu lama. Aku tahu tanda-tandanya. Aku sudah 2 kali mengalami momen diam terlalu lama ini. Bu Ulfa, coba saya geser sedikit lagi, katanya, mencoba nada netral yang justru membuat dadaku sesak. Mataku membelalak ke layar, berusaha mencari titik kedipan itu. Kupingku menyaring setiap suara dari mesin USG. Biasanya, suara wos-wos-wos yang cepat akan mengisi ruangan. Tapi yang terdengar hanya desis statis dan napas beratku sendiri. Dika melepaskan tanganku. Aku menoleh padanya. Dia sedang menatap layar ponselnya di pangkuannya dengan kening berkerut. Jempolnya bergerak cepat membalas pesan. Ada getar halus di pipinya. Ekspresi yang kukenal terlalu baik. Itu ekspresi saat dia menyembunyikan sesuatu yang menurutnya menarik atau menyenangkan. Dika, bisikku, meminta perhatian. Dia mengangkat wajah, memaksakan senyum tipis. Sabarlah, Uel. Dokter juga sedang berusaha. Tapi matanya tidak benar-benar melihatku. Ada cahaya aneh di sana. Bukan cahaya khawatir seorang calon ayah, tapi cahaya lain yang tak bisa kupahami. Dokter Arinda akhirnya meletakkan transduser. Dia memutar tubuhnya menghadap kami. Dan dalam 1 detik sebelum dia membuka mulut, aku sudah tahu. Maaf, Bu Ulfa, Mas Dika. Napas Dokter Arinda berat. Saya tidak menemukan aktivitas jantung janin. Ukurannya juga sesuai dengan usia 8 minggu. Tapi, tidak ada detak. Dunia tidak runtuh perlahan. Dunia langsung ambruk seperti kaca yang dihantam palu. Runtuhannya tajam, menyayat-nyayat. Aku mendengar suara teriakan dari dalam diriku sendiri, tapi yang keluar dari mulutku hanya desahan pendek, seperti orang yang kehabisan udara. Aku melihat Dika. Di detik pertama setelah pengumuman itu, wajahnya kosong. Lalu, secepat kilat, sebelum dia sempat menyusun ekspresi sedih yang pantas, matanya kembali melirik ke ponselnya yang bergetar lagi. Dan di sana, di ujung bibirnya yang seharusnya bergetar karena kesedihan, muncul sesuatu. Hanya sepersekian detik. Hampir tak kasat mata. Tapi aku melihatnya. Sebuah senyuman kecil. Cepat. Spontan. Lalu hilang, digantikan oleh wajah suram yang dipaksakan. Dia menaruh ponselnya di saku, lalu memegang bahuku. Ulfa, kuatkan. Kita bisa coba lagi. Tapi sentuhannya dingin. Suaranya datar, seperti membaca naskah. Matanya, yang tadi sempat bersinar aneh, kini menghindari tatapanku. Dokter, apakah ini karena saya? Tanyaku, air mata akhirnya mulai mengalir. Banyak faktor, Bu. Seringkali tanpa penyebab yang jelas. Ini bukan salah siapa-siapa, jawab Dokter Arinda dengan lembut. Kita perlu melakukan kuretase untuk membersihkan sisa jaringan. Sebaiknya dilakukan secepat mungkin. Aku mengangguk, tak bisa bicara. Dari sudut mataku, aku melihat Dika mengambil ponselnya lagi.
Jarinya mengetik cepat. Ada urusan kantor yang darurat, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepadaku. Di mobil dalam perjalanan pulang, dia diam. Aku menatap jendela, melihat dunia berlalu dalam kabur air mata. Tanganku masih menempel di perut. Di sana, sebentar lagi, akan benar-benar kosong. Untuk ketiga kalinya. Aku akan antar kamu besok untuk kuretase, kata Dika tiba-tiba, memecah kesunyian. Tapi setelah itu mungkin aku harus keluar kota beberapa hari. Ada proyek penting. Aku memandangnya. Beberapa hari? Tapi aku. Kamu bisa panggil ibumu untuk temani. Potongnya cepat. Aku benar-benar tidak bisa menolak proyek ini. Well, keadaan perusahaan lagi sulit. Ada yang tidak beres. Alarm kecil berbunyi di kepalaku yang sedang kalut. Di tengah keguguran ketiga istrinya, di tengah kuretase yang akan dijalani istrinya, dia memilih untuk pergi keluar kota? Tapi aku terlalu lelah untuk berdebat. Tubuhku sakit, hatiku remuk. Aku hanya mengangguk, menyerah. Malam itu, di kamar yang gelap, aku mendengar Dika berbisik di balkon. Suaranya rendah, penuh sesuatu yang tidak pernah kudengar dalam nada bicaranya padaku belakangan ini, kelembutan. Iya, sayang, tenang saja. Semuanya akan baik-baik saja. Aku juga sudah tidak tahan dengan semua ini. Sabar ya, sebentar lagi kita bisa bersama dengan lepas. Es di perutku menyebar ke seluruh tubuhku. Aku membeku di tempat tidur. Sayang, kita bisa bersama dengan lepas? Dia menutup telepon dan masuk kembali ke kamar. Aku memejamkan mata, pura-pura tidur. Dia berbaring di sampingku, menjaga jarak yang tak biasa. Dalam kegelapan, aroma parfum yang samar dan bukan milikku atau miliknya, seperti bunga melati yang terlalu manis, masih menempel di bajunya. Dan aku tahu, di saat detik jantung anak kami berhenti berdetak, di saat rahimku menjadi kuburan kecil sekali lagi, sesuatu yang lain sedang mulai hidup di dunia lain. Sesuatu yang, dari bisikan penuh kelembutan tadi, disambut oleh suamiku bukan dengan duka, tetapi dengan antisipasi yang hampir seperti kebahagiaan. Detik itu hilang. Dan bersamanya, mungkin juga pernikahanku. Rumah kami yang dulu terasa hangat, sekarang terasa seperti museum yang terlalu bersih dan terlalu sunyi. Segala sesuatu ada di tempatnya. Sofa kulit coklat yang kami beli bersama saat tahun pertama pernikahan, lukisan abstrak yang katanya melambangkan cinta kami, karpet Persia pemberian Ibu Dika. Tapi semuanya terasa seperti pameran, bukan tempat tinggal. Setelah kuretase, tubuhku terasa seperti kapas yang telah direndam air hujan. Berat, lembab, dan mudah sobek. Rasa sakit fisiknya telah memudar menjadi nyeri tumpul yang terus-menerus. Tapi luka di dalam, yang lebih dalam dari rahim manapun, baru saja mulai berdenyut. Dika, sesuai janjinya, mengantarku ke rumah sakit dan menungguku sampai prosedur selesai. Tapi matanya tak pernah benar-benar menatapku. Dia lebih sering menatap arlojinya, atau layar ponsel yang selalu dia pegang erat-erat di genggamannya, seperti takut sesuatu yang berharga akan melesat keluar. Aku sudah pesan sup ayam dan jamu dari catering. Nanti sore diantar, katanya saat mengantarku ke kamar. Aku harus ke bandara. Well, meeting di Surabaya ini sangat krusial. Dia mencium keningku, cepat dan formal, seperti mengecap surat. Lalu dia pergi, meninggalkan aroma parfumnya yang biasa dan aroma lain yang samar, aroma parfum wanita yang manis dan menggoda. Ibuku datang untuk menemaniku. Matanya merah setiap kali memandangiku. Anakku, kuatkan, bisiknya sambil menyuapiku sup ayam. Tuhan punya rencana lain. Tapi yang kurasakan bukan rencana Tuhan. Rasanya seperti kesalahan besar. Seperti tubuhku telah gagal melakukan satu-satunya tugas yang dianggap penting oleh suamiku, memberikan keturunan. Malam pertama sendirian setelah Dika pergi adalah yang terberat. Badanku sakit, dan kesunyian itu lebih menyiksa daripada nyeri fisik. Aku mencoba tidur, tapi setiap kali menutup mata, aku mendengar lagi kata-kata Dokter Arinda, tidak ada detak jantung, dan aku melihat lagi ekspresi Dika, senyuman kecil sesaat yang muncul dan lenyap begitu cepat. Pukul 2 pagi, aku tidak tahan lagi. Aku bangun dan berjalan pelan ke ruang keluarga. Mungkin menonton TV bisa mengalihkan pikiranku. Tapi sofa besar itu,
tempat kami dulu sering berpelukan menonton film, hanya membuatku semakin kesepian. Mataku tertumbuk pada meja kerja Dika di sudut ruangan. Laptopnya tidak ada, dibawa pergi, tapi ada beberapa berkas berserakan. Aku mendekat, tidak berniat mengutak-atik apapun. Hanya ingin merasakan sedikit kehadirannya, aroma kopi dan kertas yang selalu melekat di mejanya. Itulah saat aku melihatnya. Sebuah struk belanja tertempel di bawah mau sepat. Dari butik perawatan bayi ternama. Tanggalnya 3 hari yang lalu. 1 hari sebelum USG-ku yang berakhir tragis. Barang yang dibeli, body lotion for pregnant women, stretch mark cream, maternity pillow. Darahku membeku. Aku tidak hamil cukup lama untuk membutuhkan itu semua. Dan aku pasti akan ingat jika Dika membelikanku hadiah seperti itu. Jantungku berdebar kencang, menyalip rasa sakit fisik. Aku membuka laci mejanya. Biasanya aku tidak pernah melakukannya. Kami saling menghormati privasi. Tapi sesuatu yang lebih dalam dari rasa hormat, sesuatu yang primal, naluri bertahan hidup, mendorongku. Di balik tumpukan kertas nota, aku menemukan sebuah kotak kecil berwarna biru. Kotak perhiasan. Hatiku berhenti sebentar. Apakah dia membelikan sesuatu untuk menghiburkanku? Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Bukan untukku. Di dalamnya ada sebuah kalung rantai emas tipis dengan liontin berbentuk kaki bayi yang mungil. Bersama selembar kertas kecil yang tergulung rapi. Tulisan Dika yang kukenal. Untuk Nisa, calon bintang kita. Selalu, kata yang dulu dia tulis di kartu ulang tahun pernikahan kami yang pertama. Aku terjatuh ke kursi, tidak bisa bernapas. Kotak itu terasa panas di tanganku, seperti benda terkutuk. Nisa. Calon bintang kita. Saat itulah, dari ruang tamu, terdengar getar keras. Aku melompat. Itu dari sofa. Dika meninggalkan ponselnya. Aku berjalan pelan, seperti pencuri di rumah sendiri. Ponsel itu, iPhone hitam dengan casing kulit yang kubelikan untuk ulang tahunnya, bergetar lagi. Layarnya menyala. Sebuah notifikasi muncul di layar kunci. Nisa mas, aku gak bisa tidur. Bayi kita gerak-gerak nih kayak lagi nendang-nendang bola. Dia rindu sama papanya. Kamu sampai Surabaya belum? Waktu berhenti. Kata-kata itu melayang di layar, tertulis dengan font yang bersahabat, namun maknanya adalah senjata pemusnah massal bagi duniamu. Bayi kita. Papanya. Aku mencoba membuka ponsel itu. Passwordnya bukan lagi tanggal lahir kami, atau tanggal pernikahan kami. Aku mencoba beberapa kombinasi. Gagal. Lalu, hampir tanpa pikir panjang, aku mencoba tanggal hari ini. Tidak terbuka. Aku mencoba tanggal besok. Tidak terbuka. Dengan jari-jari yang mati rasa, aku mencoba angka yang terlintas di benakku. Tanggal USG-ku yang gagal itu. Klik. Ponsel itu terbuka. Dunia di balik layar itu adalah neraka yang tersusun rapi. Ada album foto tersembunyi. Judulnya, Masa Depan. Di dalamnya, 1 foto USG dengan tulisan tangan, 12 minggu. Laki-laki. Sehat tanggalnya, 1 bulan yang lalu. Saat itu aku sedang dirawat karena pendarahan hebat, dan Dika bilang dia harus lembur menyelesaikan laporan. 2 foto Nisa, perempuan cantik dengan senyum percaya diri dan mata tajam yang dulu kulihat di acara kantor, memegang perutnya yang sudah sedikit membulat. Latar belakangnya kamar hotel. Dia mengenakan kimono hotel yang terbuka, menunjukkan lekukan perutnya dengan bangga. 3 foto mereka berdua di sebuah restoran mewah. Dika mencium pipi Nisa. Keduanya tersenyum lebar. Tanggal di metadata foto, hari ulang tahunku yang lalu, saat Dika bilang dia harus menemani klien penting dan pulang larut dengan membawa kue yang terlihat dibeli dengan terburu-buru. 4 screenshot chat mereka yang panjang. Aku tidak bisa membacanya semua. Hanya beberapa kalimat yang melompat ke mataku. Dika, aku sudah tidak tahan dengan suasana rumah. Dia selalu sedih, selalu menangis. Aku butuh kebahagiaanmu. Nisa, sabar ya mas. Setelah bayi kita lahir, kita bisa mulai hidup baru. Aku tunggu lamaranmu. Dika, aku akan urus. Dia, maksudnya aku, baru saja keguguran lagi.
Ini mungkin tanda bahwa jalan sudah terbuka untuk kita. Aku sudah tidak tahan dengan suasana rumah. Rumahku. Tangisanku. Ini mungkin tanda bahwa jalan sudah terbuka untuk kita. Kematian anakku adalah tanda bagi mereka. Aku melemparkan ponsel itu ke sofa seolah-olah benda itu menggigit tanganku. Tubuhku gemetar tak terkendali. Mual menerjangku. Aku berlari ke kamar mandi dan muntah, meski perutku kosong. Yang keluar hanya rasa pahit dan getir. Aku terduduk di lantai kamar mandi yang dingin, memeluk lututku. Air mata sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah sesuatu yang lebih dalam dari kesedihan. Sebuah pengertian yang dingin dan mengerikan. Istrinya yang sedang berduka karena rahimnya yang kembali kosong, sedang dirundung keguguran ketiga, sementara di sisi lain, dia merayakan kehamilan muda selingkuhannya. Dia membelikannya kalung, menatap foto USG anak mereka, dan menganggap kematian janin istrinya sebagai tanda bahwa jalan sudah terbuka. Getar ponsel dari ruang tamu terdengar lagi. Notifikasi baru. Mungkin. Aku tidak peduli lagi. Aku menatap wajahku di cermin. Wajah yang pucat, mata yang bengkak, tubuh yang masih lemah. Wajah seorang perempuan yang telah menjadi beban. Yang telah gagal. Yang sedang dirundung malang. Tapi di balik wajah itu, sesuatu mulai berubah. Rasa sakit yang tajam itu perlahan berubah bentuk. Dari kepedihan yang pasif, menjadi sesuatu yang lebih keras, lebih tajam. Itu adalah amarah. Aku bangkit. Aku membasuh wajahku. Aku melihat lagi ke cermin. Mereka merayakan kehidupan baru mereka. Mereka menganggap penderitaanku sebagai pembukaan jalan. Baiklah. Mereka belum tahu apa itu penderitaan yang sebenarnya. Dan mereka belum tahu, perempuan yang mereka anggap sebagai beban yang kalah ini, bisa menjadi sesuatu yang lain sama sekali. Getar itu telah mengguncang dunianya. Dan getar yang sama, mungkin, akan mulai mengguncang fondasi dunia mereka yang dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan. 3 hari setelah Dika pergi ke Surabaya, dia pulang. Aku mendengar pintu depan terbuka, suara koper digulirkan, lalu langkahnya yang mantap menuju kamar. Aku sedang duduk di ambang jendela kamar tidur, memandangi hujan yang mulai rintik-rintik membasahi taman. Tubuhku masih lembam, tapi pikiranku sudah berputar tanpa henti, mengunyah setiap kata, setiap gambar, setiap pengkhianatan yang kudapat dari ponselnya. Dia masuk kamar, masih mengenakan jas perjalanan. "Well, aku pulang," katanya, suaranya datar. Dia melepas jasnya dan menggantungnya di belakang pintu. Gerakannya biasa saja, seperti kembali dari perjalanan bisnis biasa, bukan seperti suami yang pulang ke istri yang baru saja kehilangan anak dan menjalani operasi kecil. "Aku tahu," kataku, tanpa menoleh. Suaraku terdengar aneh di telingaku sendiri, datar, hampir tanpa emosi. "Bagaimana perasaanmu? Sudah minum obat?" Dia mendekat, tapi berhenti di tengah kamar, menjaga jarak. Obatnya ada, perasaannya juga ada. Akhirnya aku menoleh memandangnya. "Tapi mungkin lebih baik kita bicara tentang perasaanmu, Dika. Tentang perjalanan ke Surabayamu. Atau, mungkin tentang perjalananmu kemana saja selain Surabaya." Wajahnya berubah sedikit. Ada kerutan kecil di antara alisnya, tanda dia sedang mengumpulkan kewaspadaan. "Apa maksudmu?" "Well, aku memang ke Surabaya untuk meeting. Meeting yang sangat penting, sampai kamu harus membeli maternity pillow dan stretch mark cream sehari sebelum berangkat." Aku mengucapkan kata-kata itu perlahan, menatap matanya langsung. Dia terdiam. Napasnya sedikit tersendat. Aku bisa melihat roda-roda di kepalanya berputar cepat, mencari penjelasan, mencari alibi. Tapi ku ketahui ekspresi itu, ekspresi orang yang tertangkap basah. Itu untuk hadiah kolega di kantor yang istrinya hamil," katanya akhirnya, suaranya dipaksakan ringan. "Kolega yang namanya Enisa? Yang bayinya sudah bisa nendang-nendang bola, dan rindu sama papanya?" Kali ini, suaraku mulai bergetar. Marah yang kuredam mulai mencari celah. Wajah Dika memucat. Tiba-tiba, semua topeng kesantunan dan kepura-puraannya luruh. Ekspresinya berubah menjadi dingin, hampir acuh tak acuh. Seperti dia lelah berpura-pura.
Kau memeriksa ponselku, ujarnya, bukan sebuah pertanyaan, tapi sebuah pernyataan yang penuh dengan celah. Kau meninggalkannya bergetar di sofa, dengan pesan cinta dari selingkuhanmu yang hamil. Teriakku, tak mampu lagi menahan diri. Di saat aku sedang keguguran, Dika. Di saat rahimku kosong untuk ketiga kalinya, kau malah sibuk merayakan kehamilan perempuan lain. Dia menghela napas panjang, seperti orang yang menghadapi gangguan kecil yang menjengkelkan. Dia berjalan ke lemari, mulai melepas kemejanya. Aku tidak bermaksud menyakiti kamu, Ulfa. Tidak bermaksud? Kau menyembunyikan kehamilan selingkuhanmu. Kau membelikannya hadiah. Kau bicara tentang memulai hidup baru bersamanya di chat. Dan kau bilang keguguranku adalah tanda jalan sudah terbuka. Apakah itu tidak menyakitiku? Aku berdiri sekarang, tubuhku gemetar hebat. Rasa sakit fisik di perutku seperti terbakar kembali. Dika menutup lemari dengan agak keras. Dia menoleh padaku, dan untuk pertama kalinya sejak pulang, dia benar-benar menatap mataku. Tapi bukan tatapan penyesalan. Bukan tatapan cinta atau bahkan rasa bersalah. Itu adalah tatapan pragmatis, dingin, seperti seorang negosiator yang akan menyampaikan tawaran bisnis yang tak bisa ditolak. Baiklah, kalau sudah tahu, mungkin ini lebih mudah, katanya, suaranya tenang, terlalu tenang. Ya, Nisa hamil. Sudah 5 bulan. Dan itu anakku. Setiap kata seperti pukulan tinju. Mendengar pengakuannya langsung, lebih menyakitkan daripada sekadar mencurigainya. Aku butuh keturunan. Well, lanjutnya, duduk di tepi tempat tidur, seolah sedang memberi penjelasan yang logis. Kita sudah mencoba selama 5 tahun. 3 kali keguguran. Dokter bilang peluangmu untuk hamil dan bertahan sampai cukup bulan semakin kecil karena kondisi rahimmu dan usiamu. Aku sudah 35 tahun. Aku butuh ahli waris untuk melanjutkan bisnis keluarga. Nisa, dia muda, sehat, dan dia bisa memberiku itu. Aku terpana. Dia berbicara tentang ahli waris dan melanjutkan bisnis, seperti sedang membahas transaksi merger. Bukan tentang anak, tentang cinta, tentang keluarga. Dan kau akan bertanggung jawab? Tanyaku, suaraku parau. Tentu, aku akan menikahinya. Aku ingin anakku lahir dengan status yang jelas. Dia mengatakan itu dengan sikap paling wajar di dunia, seolah-olah itu adalah keputusan yang paling logis dan terhormat. Jadi selama aku berdarah-darah di rumah sakit, kehilangan anak kami, kau malah bersiap jadi ayah dari anak selingkuhanmu. Teriakku lagi, air mata akhirnya meledak, tapi ini air mata kemarahan, bukan kesedihan. Jangan bilang dia selingkuhan, Ulfa. Itu kata yang kasar. Hardiknya, sedikit kesal. Hubunganku dengan Nisa, lebih dari itu. Dia mengerti aku. Dia tidak selalu menangis dan menyalahkan diri sendiri. Dia memberiku harapan. Dan dia bisa memberiku keturunan. Dia mengulangi kata, keturunan, seperti mantra. Aku juga pernah memberimu harapan, Dika. Aku juga berusaha memberimu keturunan. Hampir merenggut nyawaku sendiri. Aku meraih bantal dan melemparkannya ke arahnya, tapi lemah dan meleset. Usaha tidak cukup. Well, lihat kenyataannya. Suaranya kini meninggi, menampakkan frustrasi yang selama ini dipendam. Setiap kali kau hamil, seluruh rumah berjalan di atas kulit telur. Kita semua hidup dalam kecemasan. Dan setiap kali berakhir dengan ini. Dia melambaikan tangannya ke arahku, ke tubuhku yang masih lemah. Aku lelah, Ulfa. Aku lelah menunggu, lelah berharap, lehit dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Jadi solusinya adalah berselingkuh dan menghamili karyawanmu. Bentakku. Dia bukan sekadar karyawan. Dan ini bukan sekadar perselingkuhan. Balasnya, berdiri. Nisa sudah hamil 3 bulan saat aku tahu. Itu kenyataan yang harus kuhadapi. Dan aku memilih untuk bertanggung jawab. Perceraian kita akan aku urus dengan baik. Hartamu akan aman. Aku akan berikan bagian yang pantas. Rumah ini bisa kau ambil jika mau. Aku hanya ingin semua ini berjalan baik-baik saja, tanpa drama. Drama. Aku tertawa getir. Suaraku pecah.
Kau menyebut pengkhianatan pernikahan, perayaan kehamilan di atas penderitaan istrimu, dan rencana menikahi gundikmu sebagai tanpa drama? Kau ingin aku menerima begitu saja? Mengangguk, menandatangani surat cerai, dan mengucapkan selamat berbahagia. Aku mengharapkan kedewasaanmu, Ulfa, katanya, dengan nada merendahkan yang membuat darahku mendidih. Kita sudah bukan anak-anak. Kadang hidup tidak berjalan sesuai rencana. Kita harus realistis. Realistis. Aku melangkah mendekatnya, meski tubuhku goyah. Yang realistis adalah kau adalah seorang suami yang brengsek. Dika, kau memanfaatkan kegagalanku, bukan kegagalan, tapi penderitaanku, sebagai alasan untuk melegalkan perselingkuhanmu. Kau menjadikan rahim perempuan lain sebagai pabrik anak, sementara membuang istrimu yang sudah tidak berguna. Wajahnya merah karena marah. Jangan bicara begitu tentang Nisa. Dan jangan bicara seolah-olah kau korban suci. Pernikahan kita sudah mati sejak lama. Ulfa, sudah lama. Kau hanya sibuk dengan kesedihanmu, dengan keguguranmu, dengan duniamu sendiri. Kau tidak pernah bertanya bagaimana perasaanku, bagaimana tekanan yang kuhadapi dari keluargaku untuk punya anak, bagaimana rasanya melihat teman-teman sudah punya anak sementara kita hanya punya kuburan kecil di rumah sakit berulang kali. Dia berteriak sekarang. Dan di teriakannya itu, terbongkarlah semua kebencian dan kekecewaan yang selama ini terpendam. Kami berdiri berhadapan di kamar tidur kami, ruangan yang dulu penuh dengan tawa dan rencana masa depan. Sekarang, hanya ada dua musuh yang saling melukai dengan kebenaran mereka masing-masing. Aku menarik napas dalam-dalam. Semua emosi yang bergolak tiba-tiba saja mereda, digantikan oleh kehampaan yang lebih dalam dari sebelumnya. Jadi ini sudah diputuskan, kataku, bukan sebuah pertanyaan lagi. Kau akan menikahi Nisa. Kau akan meninggalkanku. Dia mengangguk, sedikit lebih tenang. Aku akan urus semua berkasnya. Pengacara akan menghubungimu. Aku akan pindah ke apartemen sementara mulai besok. Dia mengambil koper kecil dari sudut kamar dan mulai melemparkan beberapa pakaian dan barang-barang pribadinya ke dalamnya dengan gerakan cepat dan efisien. Aku hanya menonton, seperti menyaksikan adegan dari film yang tidak ku mengerti. Saat dia selesai dan mengangkat kopernya, dia berhenti sebentar di depan pintu. Dia menoleh padaku untuk terakhir kalinya. Aku minta maaf atas caranya, Well. Tapi ini yang terbaik untuk kita semua. Untukmu juga. Kau bisa mulai baru. Lalu dia pergi. Langkahnya terdengar di tangga, lalu di lantai bawah, lalu pintu depan terbuka dan tertutup. Dan aku sendiri. Dingin. Sepi. Tapi di tengah kehampaan dan rasa sakit yang membakar itu, api kecil lain mulai menyala. Api yang lebih jernih, lebih tajam dari amarah. Api tekad. Dia bilang ingin semua berjalan baik-baik saja, tanpa drama. Baiklah, Dika. Kau akan dapatkan drama yang kau minta. Tapi bukan drama air mata dan ratapan. Drama yang akan kutulis sendiri, dengan aturanku sendiri. Kau mengira ini akhir untukku. Kau salah besar. Ini baru bab pertama dari kejatuhanmu. Udara di lobi hotel bintang 5 itu terasa berat oleh wewangian mahal, desis sutra, dan tawa kosong yang dipaksakan. Aku berdiri di samping Dika, mengenakan gaun panjang warna lavender yang dulu dia puji. Sekarang, dia bahkan tidak melirikku. Tatapannya tertuju pada pintu masuk, menunggu. Ingat, Ulfa, bisiknya tadi di dalam mobil. Suaranya datar seperti petunjuk teknis. Ini acara penting untuk klien dari Singapura. Jangan buat malu. Tersenyumlah. Bertindak normal. Normal, kata itu menggantung di udara ber-AC yang dingin itu. Apa yang normal tentang berdiri di samping suami yang sudah mengaku akan menceraikanmu, sementara selingkuhan hamilnya akan hadir sebagai karyawan penting? Kemudian dia datang. Nisa. Dia tidak datang sendirian. Dia bersama dua kolega wanita lainnya, tapi dia jelas menjadi pusat perhatian. Gaunnya bukan gaun kantor, tapi sebuah shade dress warna mint yang melengkapi lekuk tubuhnya dengan sempurna, terutama bagian perut yang sudah jelas membulat. Dia tidak menyembunyikannya. Justru, dia seperti memamerkannya. Rambutnya ditata mulus,
riasannya flawless, dan senyumnya. Ya, senyum percaya diri yang pernah kulihat di foto itu, menyapu ruangan. Dika, tanpa bisa menyembunyikannya, langsung menuju ke arahnya. Bukan langkah cepat, tapi pasti. Aku tertinggal, seperti hiasan yang terlupakan. "Nisa, kamu datang," katanya, suaranya hangat, berbeda dengan nada dingin yang kudengar sepanjang perjalanan ke sini. "Maaf terlambat sedikit, Mas Dika." "Tadi perjalanan macet," jawab Nisa, suaranya manis merdu. Matanya berpindah ke arahku, hanya sepersekian detik, sebelum kembali ke Dika. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa tidak nyaman. Hanya kemenangan yang tersamar. "Tidak apa, yang penting sudah sampai. Ayo, perkenalkan dengan Emer Wong dari Singapura," ujar Dika, dengan lembut menuntunnya pergi, tangan di punggung bawah Nisa, sebuah gestur yang intim, posesif. Aku ditinggalkan berdiri sendiri di tengah kerumunan. Seorang istri dari kolega Dika, Ibu Ani, mendekat. Matanya penuh belas kasihan yang membuatku merasa semakin kecil. "Ulfa, sudah lama tidak ketemu. Bagaimana kabarmu?" tanyanya, tapi tatapannya sesekali melirik ke arah Dika dan Nisa yang sedang asyik berbincang dengan klien. "Baik, Bu. Terima kasih," jawabku singkat, ingin ini segera berakhir. Tapi Ibu Ani tidak pergi. Dia menurunkan suaranya. "Itu, karyawan baru Dika, ya?" katanya sangat berprestasi. Ada tekanan pada kata, berprestasi, yang syarat makna. Sebelum aku sempat menjawab, sorak-sorai kecil terdengar dari arah Dika. Emer Wong, klien dari Singapura itu, sedang menunjuk ke perut Nisa dengan senyum lebar. "Oh, congratulations. You were expecting." Nisa tersipu malu, menundukkan kepala dengan manis. Dika, dengan bangga yang tak terbendung, merespons, "Thank you, Emer Wong. Yes, we're very blessed." "We're," kata itu menggema di telingaku. "We're very blessed." Dia menyatukan dirinya dengan Nisa di depan klien, di depan semua kolega, di depanku. Emer Wong tertawa riang. "That's wonderful news. A baby brings good luck to the business. You must be over the moon, Dika." "Absolutely over the moon, sir," jawab Dika. Senyumnya begitu lebar, begitu tulus, begitu berbeda dari senyum tipis yang kudapatkan belakangan ini. Beberapa rekan Dika yang lain berkerumun, memberikan selamat. Suasana berubah menjadi semacam pesta kecil yang tidak terduga, berpusat pada kehamilan Nisa. Aku melihat beberapa pasang mata melirik ke arahku, penuh dengan rasa iba, rasa malu, atau bahkan, pada beberapa wajah, dengan sedikit hinaan. "Wah, Dika, sebentar lagi punya momongan ya," seru Pak Budi, partner bisnisnya, menepuk punggung Dika. "Pasti bahagia sekali." "Akhirnya." "Alhamdulillah, Pak Budi," jawab Dika, suaranya penuh syukur yang terdengar tulus. "Ini rezeki yang tak terduga. Semoga jadi berkah untuk kita semua." Dia memandang Nisa, dan Nisa membalas pandangannya dengan senyum penuh cinta. Rezeki yang tak terduga. Berkah. Sementara anakku, anak kami, adalah sebuah malapetaka yang berulang? Sebuah kegagalan yang harus dilupakan? Perutku mual. Suara di sekelilingku mulai berdengung, bergema. Aku melihat bibir-bibir bergerak, tawa-tawa yang mengembang, gelas-gelas yang diangkat untuk sebuah penghormatan yang tidak resmi tapi jelas ditujukan kepada mereka. Dan aku menjadi hantu di pesta itu. Sebuah pengingat yang tidak diinginkan dari masa lalu yang suram. Seorang istri yang tidak subur yang berdiri di pinggir, menyaksikan suaminya merayakan masa depan baru dengan wanita lain. Seorang wanita muda dari tim marketing, tanpa sadar mungkin, berkata dengan suara lantang pada temannya, "Wah, pas banget ya, Nisa hamil." Kayak penyempurna kebahagiaan mereka. Mereka kelihatan sangat cocok. Aku tak tahan lagi. Aku berbalik, berusaha menyelinap pergi ke area toilet untuk menarik napas. Tapi langkahku terhenti ketika melewati sebuah pilar besar. Dari balik pilar, aku mendengar suara Dika dan Nisa yang sedang berbicara pelan. "Kamu tidak masalah, kan? Tidak pusing?" tanya Dika, suaranya lembut sekali. Nada yang dulu dia pakai padaku saat aku sakit. "Enggak, Mas. Aku baik-baik saja,"
Senang lihat Mas Dika bahagia, jawab Nisa. Aku bahagia kalau kamu dan bayi sehat. Besok aku antar kontrol lagi. Ya. Sudah janjian sama Dokter Fitri di RSIA Sentosa. RSIA Sentosa. Rumah sakit bersalin termahal di kota. Tempat yang dulu dia tolak ketika aku mengusulkannya. Dengan alasan, biayanya tidak worth it untuk risiko yang kita hadapi. Iya, Mas. Terima kasih ya. Ada hening sebentar. Lalu, suara Nisa yang berbisik. Dia? Ibu Ulfa, kelihatannya tidak baik-baik saja. Apa kita? Jangan khawatirkan dia, potong Dika. Suaranya kehilangan kelembutan, menjadi pragmatis lagi. Dia akan baik-baik saja. Ini semua untuk kebaikan bersama. Aku menekan punggung tanganku ke mulut untuk menahan isak. Mata berkunang-kunang. Kebaikan bersama, kata-kata apa lagi yang akan dia pakai untuk membenarkan semua ini? Aku bergegas masuk ke toilet, mengunci diri di dalam bilik. Lututku lemas. Aku merosot di lantai yang dingin, menarik napas pendek-pendek. Bayangan pesta di luar, sorak-sorai, ucapan selamat, senyum bangga Dika. Semuanya berputar di kepalaku. Ini bukan sekadar pengkhianatan. Ini adalah penghinaan yang terang-terangan. Sebuah pameran kekuasaan. Dia tidak hanya meninggalkanku. Dia menunjukkannya kepada seluruh dunia bisnisnya, bahwa dia telah menemukan pengganti yang lebih baik. Seorang wanita yang bisa memberinya apa yang tidak bisa kuberikan. Seorang anak. Dia membuatku menjadi lelucon. Menjadi simbol ketidakbergunaan. Air mata tidak keluar lagi. Yang ada adalah rasa panas yang membara di dada. Rasa malu yang membakar. Dan di atas segalanya, sebuah tekad yang mengkristal seperti es yang tajam. Dika berpikir dia sudah menang. Dia berpikir dengan pesta kecil ini, dengan pengakuan implisit di depan publik, dia sedang memuluskan transisinya. Dari istri lama yang gagal, ke istri baru yang produktif. Dia salah. Pesta ini bukan kemenangannya. Ini adalah kesombongannya. Dan seperti kata pepatah, kesombongan datang sebelum kejatuhan. Aku bangkit. Aku membasuh wajahku di wastafel. Aku menatap wajah pucat di cermin. Di balik mata yang bengkak itu, ada sesuatu yang mulai menyala. Bukan lagi keputusasaan, tapi perhitungan yang dingin. Dia mengundangku ke pesta penghinaannya. Baiklah, aku akan tersenyum. Aku akan bertindak normal. Aku akan menjadi istri yang patuh dan paham, untuk sementara waktu. Karena dari pesta inilah, dari kepercayaan diri mereka yang berlebihan inilah, aku akan mulai mengumpulkan senjataku. Setiap senyuman palsu, setiap tatapan iba, setiap bisikan yang kudengar, semuanya akan menjadi bahan bakar. Dia mau perang dengan cara menghinaku di depan publik? Aku akan beri dia perang. Tapi perangku akan terjadi di medan yang berbeda, dengan senjata yang tidak dia sangka. Aku membetulkan gaunku, mengambil napas panjang, dan membuka pintu toilet. Senyum tipis terukir di wajahku. Aku kembali ke pesta, berjalan langsung ke arah kelompok di mana Dika dan Nisa berdiri. Maaf tadi ada telepon dari ibu, kataku pada Dika. Suaraku tenang dan terkendali. Lalu aku memandang Mr. Wong. Selamat malam, Mr. Wong. Saya Ulfa, istri Dika. Terima kasih sudah datang. Suami saya pasti sangat senang bisa bekerja sama dengan Anda. Aku menjabat tangannya dengan percaya diri. Aku melihat kejutan sekilas di mata Dika. Dia tidak menyangka aku akan mendekat, apalagi dengan sikap seperti ini. Mr. Wong tersenyum. Nice to meet you, Mrs. Ulfa. You have a wonderful husband Harry. And double congratulations on the baby. Aku tersenyum lebih lebar, memandang Dika dan Nisa. Terima kasih, Mr. Wong. Ya, memang berita yang membahagiakan. Semoga semuanya berjalan lancar. Suaraku tidak bergetar. Senyumku tidak goyah. Aku melihat Nisa sedikit tegang. Senyum manisnya pudar sejenak. Dika memandangku dengan tatapan penuh pertanyaan, sedikit waspada. Biarlah mereka waspada. Biarlah mereka menebak-nebak. Karena malam ini, di pesta penghinaan mereka baru saja melihat sekilas dari perempuan yang akan mereka remukkan. Dan mereka mungkin mulai menyadari, perempuan itu tidak remuk sama sekali. Dia sedang mengasah diri.
Dan dia akan kembali. Rumah yang dulu terasa terlalu sunyi, kini berubah menjadi sebuah ruang isolasi yang luas. Dinding-dindingnya seakan-akan menyerap semua energi hidup, hanya menyisakan gema dari langkah-langkahku sendiri yang teredam oleh karpet Persia yang dulu kupilih dengan penuh cinta. Dika resmi pindah ke apartemennya seminggu setelah pesta penghinaan itu. Alasan resminya, lebih dekat ke kantor untuk proyek besar. Proyek besar. Nisa dan bayinya. Aku tidak menangis lagi saat dia pergi dengan 2 koper besar. Aku hanya berdiri di atas tangga, memandanginya mengangkut potongan-potongan hidup kami yang dia anggap masih berguna. Dia bahkan tidak melirik ke arah album pernikahan kami yang tergeletak di rak dekat pintu. Kebutuhan bulanan dan tagihan rumah akan tetap aku transfer, katanya saat berdiri di pintu, tidak masuk lagi. Suaranya seperti customer service yang menyampaikan kebijakan perusahaan. Kalau ada kebutuhan mendesak, kamu bisa hubungi asistenku, Rian. Asistennya bukan dia. Apa kabar Nisa? Tanyaku tiba-tiba, suaraku datar. Aku ingin melihat reaksinya. Dia mengerutkan kening, sedikit kesal. Dia baik-baik saja. Jangan libatkan dia dalam urusan kita, Ulfa. Urusan kita? Menurutku dia sudah menjadi urusan kita sejak rahimnya mengandung anakmu. Jawabku, masih dengan nada tenang yang membuatnya semakin tidak nyaman. Dia menghela napas, geram. Sudah, well. Jangan mulai. Aku pergi. Pintu tertutup. Dan sejak saat itu, kehadirannya hanya berupa transfer digital di aplikasi bank dan komunikasi melalui perantara. Minggu-minggu berikutnya adalah sebuah kurun waktu yang kabur. Aku terbangun, menghabiskan hari dengan menatap langit-langit atau berkeliaran di rumah seperti arwah penasaran, lalu tidur kembali. Rasa sakit fisik dari kuretase sudah hilang, tapi luka di dalam justru membusuk. Aku kehilangan nafsu makan. Badanku yang sudah kurus semakin menyusut. Gaun lavender yang kupakai di pesta itu kini menggantung longgar. Suatu sore, demam menyerang. Badanku menggigil hebat di tengah udara Jakarta yang panas. Kepalaku pening. Tenggorokan terasa kering seperti kapas. Aku mencoba menelepon Dika. Langsung dialihkan ke voicemail. 2 kali. 3 kali. Aku akhirnya mengirim pesan singkat. Aku sakit. Demam tinggi. 1 jam kemudian, yang membalas adalah Rian, asistennya. Bu Ulfa, mohon maaf, Pak Dika sedang dalam meeting luar kota yang tidak bisa ditinggalkan. Beliau menitipkan uang untuk beli obat. Sudah saya transfer. Jika perlu, saya bisa antar ke rumah sakit. Salam, Rian. Aku membaca pesan itu berulang kali. Meeting luar kota, entah dengan siapa. Uang yang ditransfer, sejumlah yang cukup untuk dokter dan obat, terasa seperti uang santunan. Transaksi, bukan kepedulian. Aku menolak tawaran Rian. Sebagai gantinya, ibuku yang sudah tua, dengan susah payah naik angkot dari pinggiran kota, datang merawatku. Matanya penuh air saat melihat kondisiku. Anakku, dia benar-benar tega meninggalkanmu seperti ini. Tangisnya sambil mengompres keningku. Sudahlah, Bu. Dia punya prioritas lain sekarang. Bisikku, suara parau. Ibu marah. Dia menelepon Dika. Dari tempat tidur, aku mendengar separuh percakapan dari sisi ibuku yang semakin meninggi. Sudah seminggu lebih tidak jenguk. Istrimu sakit keras. Dika. Apa? Klien penting? Lebih penting dari istri yang sedang demam? Jangan ibu-ibu panjang. Kamu itu suami. Untuk persiapan apa? Persiapan apa lagi yang lebih penting dari ini? Hah? Ibu terdiam lama. Wajahnya memerah, lalu pucat. Dika, kamu tidak punya hati. Tuhan yang akan membalas perbuatanmu. Dia menutup telepon dengan tangan gemetar. Air mata mengalir di wajahnya yang berkerut. Dia mendekatiku, memegang tanganku. Katanya dia sedang sibuk mempersiapkan kelahiran anaknya. Sibuk antar Nisa kontrol ke dokter. Tidak ada waktu, ucap ibu, suaranya hampir tak terdengar karena sedih dan marah. Kata, saya, dan anak saya, itu lagi. Seperti mantra yang memutus semua ikatan. Aku memejamkan mata. Tidak ada lagi air mata.
Hanya ada rasa dingin yang merayap dari ujung kaki ke seluruh tubuhku, lebih dingin dari demam manapun. Jadi, di saat istrinya terbaring sakit, mungkin akibat dari komplikasi keguguran dan tekanan mental yang dia ciptakan, dia memilih untuk menemani selingkuhan hamilnya melakukan kontrol rutin. Itu bukan sekadar penelantaran. Itu adalah sebuah pernyataan. Sebuah deklarasi bahwa aku tidak lagi memiliki tempat dalam hidupnya. Aku sudah digantikan. Dan penggantinya sedang dalam masa yang lebih penting. Beberapa hari setelah demamku reda, aku menerima paket. Bukan dari Dika. Dari toko daring mewah. Isinya, sebuah set perawatan kulit dengan merek yang sering diiklankan oleh selebritas. Catatan kecil terlampir, tulisan tangan Dika yang acak-acakan, untuk menjaga penampilan. Semoga cepat sehat. Aku memegang botol krim itu. Untuk menjaga penampilan, pesan tersiratnya jelas. Jadilah istri yang tetap cantik dan tidak merepotkan meski sedang diceraikan. Atau mungkin, ini adalah caranya membayar rasa bersalah agar bisa tidur nyenyak di samping Nisa. Aku hampir melemparkan seluruh paket itu ke dinding. Tapi aku berhenti. Sebaliknya, aku menyimpannya rapi di dalam lemari. Barang-barang ini, dan semua transfer uangnya, adalah bukti. Bukti penelantaran ekonomi dan emosional. Bukti bahwa dia memenuhi kewajiban finansialnya dengan dingin sambil mencabut kewajiban moralnya sebagai suami. Aku mulai mencatat. Sebuah diari kecil yang kusembunyikan. Setiap transfer yang terasa seperti sedekah. Setiap pesan singkat melalui Rian. Setiap penolakan untuk hadir atau bahkan sekadar menelepon ketika aku membutuhkan. Tanggal dan jam. Semuanya. Suatu hari, Rian datang untuk mengambil beberapa dokumen pajak Dika yang tertinggal. Pemuda itu terlihat tidak nyaman, menghindari tatapanku. Bagaimana kondisi Pak Dika? Rian? Sibuk sekali ya? Tanyaku sambil menyodorkan map dokumen. Rian tersandung-sandung. Iya, Bu. Sangat sibuk. Proyek-proyek baru. Proyek bayi, ya? Kataku ringan. Rian langsung pucat. Bu, saya tidak tahu banyak. Saya hanya asisten. Tenang, Rian. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi kamu bisa sampaikan pada bosmu, kataku, menatapnya langsung, bahwa menelantarkan istri yang sakit, sambil membiayai kehamilan selingkuhan, adalah bukan hanya dosa sosial, tapi juga bisa menjadi masalah hukum, terutama dalam proses perceraian. Wajah Rian menjadi pucat pasi. Dia manggut cepat, mengambil dokumen, dan hampir berlari keluar. Pesan itu akan sampai. Aku yakin. Biarlah Dika tahu bahwa aku tidak lagi hanya diam menangis. Aku sedang mengamati, mencatat. Penelantaran ini, yang dia lakukan dengan keyakinan bahwa aku terlalu lemah untuk melawan, justru menjadi pupuk bagi sesuatu yang lain. Setiap hari kesendirianku, setiap demam yang kuhadapi sendiri, setiap malam tanpa kepastian, mengubah sisa-sisa cintaku yang sekarat menjadi sesuatu yang lebih keras dan lebih tajam. Dika mengira dia sedang membuang beban. Dia tidak menyadari, dia sedang meninggalkan seorang musuh yang punya banyak waktu untuk merencanakan pembalasan, di dalam benteng yang dulu mereka sebut rumah. Dan musuh itu sedang belajar. Sedang mengumpulkan kekuatan. Sedang mengubah setiap luka menjadi senjata. Aku berjalan ke jendela, memandangi apartemen megah di kejauhan, tempat dia mungkin sedang mendekorasi kamar bayi atau memilih nama untuk anaknya dengan Nisa. Nikmatilah saat-saat bahagiamu, Dika. Nikmati kehamilan yang penuh harapan itu. Karena sementara kau sibuk menyambut kehidupan baru, aku di sini, dalam kesendirian dan penelantaran yang kau ciptakan, sedang menyiapkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Lumpur kesedihan itu begitu pekat, sehingga aku tak menyadari bahwa tenggelam adalah sebuah pilihan. Aku membiarkan diri terseret arus keputusasaan, dari tempat tidur ke sofa, dari dapur kosong kembali ke tempat tidur. Dunia di luar jendela tetap berputar, tapi aku sudah membeku di dalam sebuah kapsul waktu bernama kegagalan. Itu sampai suatu hari, bel rumah berbunyi dengan getaran yang keras dan tak kenal ampun. Aku mengabaikannya. Mungkin Rian lagi. Mungkin pengantar paket. Mereka akan pergi. Tapi bel itu terus berbunyi. Diikuti ketukan keras di pintu kayu jati. Ulfa.
Aku tahu kamu di dalam. Buka pintu. Suara itu familiar, tegas, dan sama sekali tidak sabaran. Sari, adik sepupu Dika yang selalu blak-blakan dan tidak pernah sepenuhnya menyukai cara kakak sepupunya memperlakukanku. Dengan langkah gontai, aku membuka pintu. Cahaya siang yang menyilaukan membuatku menyipitkan mata. Di depan pintu berdiri Sari, dengan celana jeans robek, kaos band, dan ekspresi yang campur aduk antara marah dan prihatin. Di tangannya ada keranjang berisi tupperware dan beberapa buku. Lihat kamu, desisnya, menyelipkan tubuhnya masuk sebelum aku mengundangnya. Seperti hantu yang baru keluar dari kuburan. Terima kasih atas pujiannya, gumamku, menutup pintu. Suaraku serak karena jarang dipakai. Sari menaruh keranjangnya di meja makan, lalu menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Dika benar-benar monster, ya? Meninggalkanmu seperti ini. Kau bilang saja ada urusannya, jawabku lemah, berusaha membela sisa-sisa harga diri, atau mungkin sisa ilusi bahwa pernikahan kami pernah berarti sesuatu. Urusan? Urusan apa? Urusan memandikan babi hutan, hardik Sari tanpa tedeng aling-aling. Semua keluarga besar tahu. Well, mereka cuma pura-pura tidak tahu. Tapi aku nggak bisa. Aku lihat postingannya dengan si calon istri baru itu di Instagram. Aku muntah. Dia membuka tupperware, mengeluarkan semangkuk sop ayam panas yang wangi, nasi tim, dan tumis sayuran. Makan. Ibu kamu telepon aku. Bilang kamu kurus kering. Rasa haru yang tiba-tiba menyumbat tenggorokanku. Ada orang yang masih peduli. Bukan karena kewajiban, tapi karena kemanusiaan. Aku makan dengan lahap di depan Sari, yang duduk sambil mengamatiku dengan tangan disilangkan. Setelah piring bersih, dia bicara. Kamu tidak boleh seperti ini, Ulfa. Kamu membiarkan dia menang. Kamu membiarkan dia dan selingkuhan hamilnya hidup bahagia, sementara kamu membusuk di sini. Apa yang bisa kulakukan, Sar? Dia punya segalanya. Uang, kuasa, dan sekarang calon anak. Aku hanya punya rumah kosong ini dan rahim yang rusak. Bullshit, teriak Sari, membuatku terkejut. Kamu punya otak, kamu punya hati, dan kamu punya hak hukum. Jangan bicara seperti korban selamanya. Kamu menjadi korban, tapi kamu tidak harus tetap jadi korban. Dia merogoh tasnya dan mengeluarkan selebaran. Aku bawakan kamu ini. Temanku, Maya. Dia mendirikan kelompok pendukung untuk perempuan pasca keguguran dan infertilitas. Mereka rutin berkumpul. Bukan cuma curhat, tapi juga sharing sumber daya, terapi, bahkan konsultasi hukum untuk yang mengalami masalah rumah tangga seperti kamu. Aku memandangi selebaran itu. Sang Surya, komunitas untuk penyintas kehilangan kehamilan dan perempuan tangguh. Ada gambar matahari terbit yang sederhana. Aku juga kenal seorang pengacara, lanjut Sari, suaranya lebih rendah. Dia spesialis hukum keluarga dan harta gono gini. Namanya Rendra. Idealis, sedikit keras kepala, tapi jujur dan sangat kompeten. Dia sudah bantu beberapa temanku yang diceraikan secara semena-mena. Mau ku telepon dia? Rasa takut yang lama menggeliat di perutku. Melawan Dika? Dengan pengacaranya yang mahal dan koneksinya yang luas? Aku tidak punya biaya untuk pengacara, Sar. Dika yang mengontrol keuangan. Rendra sering mengambil kasus pro bono atau dengan pembayaran terjangkau jika kasusnya menarik. Dan menurutku kasusmu ini sangat menarik, sahut Sari. Dia membenci suami-suami brengsek yang merasa bisa menginjak-injak istrinya. Ayo, Ulfa. Setidaknya ketemu dulu. Ngobrol. Tidak ada salahnya. Desakan Sari, ditambah dengan makanan hangat di perutku dan sedikit cahaya yang berhasil menembus kabut keputusasaanku, akhirnya membuahkan hasil. Aku mengangguk, sangat pelan. Bagus. Sari langsung menelepon. Setelah percakapan singkat, dia mengangguk puas. Besok sore, jam 4, di kafe dekat kantornya. Aku antar kamu. Kafe itu sederhana, penuh dengan buku dan aroma kopi sangrai. Aku merasa tidak pantas dengan jeans usang dan sweater longgarku. Tapi Sari mendorongku masuk. Dia sudah duduk di sudut.
Rendra. Aku membayangkan pengacara tua dengan kacamata tebal dan jas mahal. Tapi yang duduk di sana adalah seorang pria mungkin awal 30 tahunan, dengan kemeja lengan digulung sederhana, rambut ikal agak acak-acakan, dan mata yang langsung menatapku ketika kami mendekat, bukan dengan iba, tapi dengan perhatian yang jernih dan penuh konsentrasi. "Ulfa?" "Saya Rendra," katanya sambil berdiri, menjabat tanganku dengan erat. "Silakan duduk." Setelah memesan minuman, Sari dengan cerdik mengaku ada janji lain dan pergi, meninggalkan kami berdua. "Ceritakan pada saya dari awal," pinta Rendra, mengeluarkan notes dan pulpen biasa, bukan tablet atau laptop mewah. "Semuanya. Tidak usah terburu-buru. Saya di sini untuk mendengarkan." Dan untuk pertama kalinya, tanpa terisak atau amukan, dengan suara yang tenang dan datar, aku menceritakan semuanya. 5 tahun pernikahan, 3 kali keguguran, perubahan sikap Dika, penemuan pesan di ponsel, pengakuan dinginnya, pesta di hotel, penelantaran saat aku sakit, transfer uang yang terasa seperti sedekah, kehamilan Nisa yang dipersiapkan dengan penuh sukacita. Rendra mencatat, sesekali mengangguk, sekali-kali mengerutkan kening. Tidak ada ekspresi dramatis, hanya fokus. Setelah aku selesai, dia meletakkan pulpennya. "Ini adalah kasus pengkhianatan dan penelantaran emosional serta ekonomi yang sangat jelas, Bu Ulfa. Dan dengan adanya pihak ketiga yang sedang hamil, kita punya posisi tawar yang kuat. Tapi dia punya pengacara bagus. Dan uang," bisikku. "Uang bukan segalanya di pengadilan. Fakta dan bukti lebih penting. Dan dari yang Anda ceritakan, suami Anda, maaf, sangat ceroboh. Membiarkan bukti digital, melakukan penelantaran di depan saksi seperti ibu Anda, bahkan mengumbar hubungannya di acara publik." Rendra tersenyum kecil, tapi bukan senyum senang. Itu senyum seorang pemburu yang melihat jejak mangsanya. Dia terlalu percaya diri. Itu kelemahannya. Dia kemudian menjelaskan langkah-langkah yang mungkin, mengumpulkan bukti digital, chat, foto, transfer, rekam medis keguguranku, saksi-saksi penelantaran, bahkan kemungkinan menelusuri aset-aset yang disembunyikan. "Tapi tujuan Anda apa, Bu Ulfa?" tanyanya tiba-tiba, menatapku dalam-dalam. "Hanya harta? Atau ada sesuatu yang lain?" Aku terdiam. Apa tujuanku? Awalnya hanya ingin bertahan, lalu ingin membalas sakit. Tapi sekarang, di hadapan pria dengan mata jernih ini, jawabanku muncul dengan sendirinya, lebih jernih dari yang kukira. Aku ingin keadilan. Aku ingin dia tidak bisa begitu saja menginjak-injak pernikahan kami, lalu pergi dengan mulus ke pelukan perempuan lain. Aku ingin hak-hak aku yang dia injak-injak diakui. Dan aku ingin bisa berdiri lagi, tanpa harus bergantung pada uang sedekahnya. Rendra mengangguk. "Puas. Bagus. Itu tujuan yang jelas dan kuat. Saya akan bantu Anda. Untuk biaya, kita buat perjanjian kontingensi. Saya dibayar dari persentase harta yang berhasil kita amankan untuk Anda. Jadi, Anda tidak perlu mengeluarkan uang di depan." Rasa lega yang luar biasa menyelimutiku. Ada jalan. Ada yang berpihak padaku. "Besok," kata Rendra sambil menutup notesnya, "saya akan kirimkan daftar dokumen yang perlu mulai Anda kumpulkan. Dan saya sarankan Anda ikut komunitas yang direkomendasikan Sari itu. Kekuatan mental Anda sama pentingnya dengan kekuatan bukti kita di pengadilan." Saat berpisah, dia menjabat tanganku lagi. "Ini akan panjang dan mungkin berat, Bu Ulfa. Tapi Anda tidak sendiri sekarang." Perjalanan pulang dengan taksi terasa berbeda. Jakarta yang terlihat kelam dan kejam tadi pagi, kini dihiasi oleh lampu-lampu kota yang seperti bintang buatan. Aku tidak lagi melihatnya sebagai sesuatu yang asing dan mengancam. Sesampainya di rumah, aku membuka selebaran Sang Surya. Aku melihat nomor kontak dan alamat pertemuan mingguan mereka. Lalu, aku mengambil diari kecil bukti penelantaran Dika. Kukeluarkan juga dokumen medis keguguranku yang tersimpan di laci. Aku menyusun semuanya di meja makan. Dika mungkin sedang memilih cat untuk kamar bayi, atau mungkin sedang merayakan bulan kehamilan Nisa dengan makan malam romantis. Biarlah. Malam ini,
Di rumah kosong yang dulu kubenci, sebuah perang baru secara resmi dimulai. Dan untuk pertama kalinya sejak detik yang hilang, di ruang USG, aku merasa sesuatu yang lain mulai berdetak dalam diriku. Bukan detak jantung bayi, tapi detak tekad. Keras, kuat, dan penuh tujuan. Aku mengambil pulpen, dan di halaman baru diari kecilku, aku menulis, hari 1, aku memutuskan untuk bertarung. Dukungan datang dari arah yang tak terduga. Dan dengan dukungan itu, sang korban perlahan menggeser mantel korbannya, dan mulai mengenakan baju zirah seorang pejuang. Udara di ruang kerja Rendra terasa berbeda dari kesan pertama kafe. Di sini, ketegangan terasa lebih substantif, terwujud dalam tumpukan berkas yang rapi di rak baja, papan tulis putih penuh coretan nama, tanggal, dan tanda panah yang saling berhubungan, serta layar komputer yang menampilkan spreadsheet rumit. Inilah medan perang yang sebenarnya. Bau perangnya adalah bau kertas dan kopi kental. Baik, Bu Ulfa. Mari kita mulai membedah kerangka finansial pernikahan Anda, ujar Rendra, menggeser kursinya mendekati meja besar tempat kami duduk berdua. Di depannya sudah terbuka file berlabel, Ulfa versus Dika, inventaris aset. Pertama, aset yang jelas-jelas atas nama Anda berdua. Lanjutnya, menunjuk ke sebuah daftar. Rumah di Pondok Indah tempat Anda tinggal sekarang. 1 unit apartemen di Sudirman yang menurut Anda sebagai investasi. Dan mobil Toyota Alphard. Aku mengangguk. Itu yang aku tahu. Tapi Dika yang mengelola semuanya. Aku hanya tahu transfer rutin untuk tagihan. Disitulah masalahnya. Rendra menjentikan pulpennya. Selama pernikahan, suami Anda punya kewajiban untuk transparan. Tapi dari cerita Anda, dia jelas menyembunyikan sesuatu. Pertanyaan besarnya, di mana uang hasil usaha dari perusahaan keluarganya yang dia kelola selama 5 tahun terakhir? Dia membuka sebuah diagram alir di layar. Perusahaan keluarga Dika, PT Bumi Sentosa, bergerak di properti dan ekspor. Dia sebagai direktur utama. Menurut laporan keuangan yang saya dapatkan, dia sedikit tersenyum. Perusahaan itu terlihat sehat, bahkan untungnya naik stabil. Tapi dalam gugatan cerai awal yang diajukan oleh pengacaranya, Pak Hendra Wijaya, dia mengklaim perusahaan sedang merugi, terancam gagal bayar utang proyek, sehingga nilai harta Gonogini harus dihitung seminimal mungkin. Jadi dia berbohong? Tanyaku, jantung berdebar. Bukan sekadar bohong. Ini upaya sistematis untuk menghiding aset, jelas Rendra, matanya berbinar. Menyembunyikan aset sebelum perceraian agar tidak dibagi. Teknik klasik. Tapi yang dilakukan Dika agak kasar. Dia membuat perusahaan, bayangan, atau melakukan transfer besar ke rekening yang tidak terkait langsung dengan namanya. Dia menunjukkan beberapa dokumen cetak. Ini adalah laporan transaksi dari rekening perusahaan utama ke beberapa rekening lain atas nama PT Makmur Jaya dan CV Sejahtera Abadi. Satu hal yang menarik, Rendra mengetik beberapa kali, dan sebuah foto muncul di layar. PT Makmur Jaya ternyata didirikan oleh seorang bernama Alvin Nisa Pratwi, adik kandung dari Nisa. Angin seolah tersedot dari ruangan. Jadi, uang perusahaan Dika dialirkan ke perusahaan milik keluarga Nisa. Cepat. Dan ini dilakukan dalam beberapa bulan terakhir, bertepatan dengan kehamilan Nisa dan persiapan perceraian Anda, Rendra menegaskan. Ini tidak hanya pelanggaran fidusia sebagai direktur perusahaan keluarga, tapi juga bukti kuat itikat tidak baik dalam proses perceraian. Dia sedang mengalirkan uang bersama, marital assets, ke pihak ketiga yang punya hubungan spesial dengannya. Rasa mual yang lama tidak kurasakan kembali muncul. Bukan hanya karena pengkhianatan cinta, tapi pengkhianatan yang dingin, terukur, dan finansial ini. Dika tidak hanya meninggalkanku, dia sedang menggelapkan harta yang seharusnya juga hakku, untuk membiayai masa depan baru dengan perempuan lain dan anaknya. Apa yang bisa kita lakukan? Suaraku terdengar kecil. Banyak, jawab Rendra dengan mantap. Pertama, kita minta injunction dari pengadilan. Permohonan darurat untuk membekukan semua aset dan transaksi yang melibatkan nama Anda dan dia, termasuk rekening perusahaan, sampai perkara selesai. Ini untuk mencegah dia mengalirkan lebih banyak aset. Kedua, kita sewa forensik akuntan.
ahli akuntansi forensik untuk melacak uang yang sudah hilang. Jejak digital itu sulit dihapus. Ulfa. Dari PT Bumi Sentosa ke PT Makmur Jaya. Lalu ke apa? Mungkin untuk membeli rumah atau apartemen untuk Nisa? Atau dana persiapan kelahiran mewah? Ketiga, lanjutnya, menatapku. Kita perlu bukti bahwa Anda tidak tahu menahu soal ini. Bahwa Anda benar-benar dependen dan dikecualikan dari urusan keuangannya. Itu akan memperkuat posisi Anda sebagai pihak yang dirugikan. Aku punya catatan, kataku tiba-tiba, membuka tas. Aku mengeluarkan diari kecilku dan sebuah flash disk. Di sini catatan semua transfer, sedekah, darinya setelah dia pindah, pesan melalui Rian, dan ada juga rekaman suara. Rendra mengangkat alis. Rekaman. Ya, saat aku sakit dan ibu meneleponnya. Ibu menyuruhku merekam, untuk jaga-jaga. Di telepon itu, dia bilang sedang sibuk mempersiapkan kelahiran anaknya dengan Nisa, dan menyuruhku untuk tidak merepotkannya. Rendra tersenyum lebar, sebuah ekspresi yang langka. Itu emas, Bu Ulfa. Bukti langsung penelantaran dan pengakuan adanya anak dari hubungan di luar nikah. Sangat bagus. Dia berdiri dan berjalan ke papan tulis, menulis huruf besar, strategi. Pertama-tama, kita balikan posisi. Selama ini dia yang ofensif, mengajukan gugatan dengan klaim perusahaan rugi. Kita akan jadi pihak yang countersu, menggugat balik dengan alasan perselingkuhan, penelantaran, dan penggelapan aset. Kita minta bagian lebih dari 50%, mengingat itikat buruknya. Tapi, apakah itu mungkin? Tanyaku ragu. Dengan bukti yang mulai kita kumpulkan, sangat mungkin. Pengadilan hari ini, terutama di perkara perceraian dengan pola seperti ini, mulai banyak berpihak pada pihak yang dirugikan, terutama istri yang ditinggalkan dalam keadaan rentan. Rendra menatapku. Pertanyaannya, apakah Anda siap? Ini akan berantakan. Namanya akan tercoreng di media. Perusahaannya bisa goncang. Dia akan membalas dengan segala cara, mungkin menyerang karakter Anda. Bayangan itu menakutkan. Tapi lalu aku teringat pada dinginnya ruang USG, pada senyum tipisnya saat aku keguguran, pada pestanya yang merayakan kehamilan Nisa. Aku teringat pada demam tinggi yang kuhadapi sendiri. Aku siap, jawabku. Suaraku lebih tegas dari yang kuduga. Dia yang memulai perang ini. Aku hanya membela diri dan mengambil kembali apa yang haknya. Bagus, kata Rendra. Maka besok, kita ajukan permohonan pembekuan aset. Dan saya akan kirim surat resmi ke pengacaranya, Pak Hendra, bahwa kami akan menggugat balik dengan tuntutan yang lebih besar. Biarkan mereka yang panik dulu. Seperti yang diprediksi Rendra, efeknya seperti meriam yang ditembakkan ke tengah danau yang tenang. 2 hari setelah permohonan pembekuan aset diajukan, teleponku, yang biasanya sepi, berdering tak henti. Nomor yang tidak dikenal. Akhirnya, di panggilan ke-6, aku mengangkat. Ulfa. Suara di seberang sana adalah Dika. Tapi bukan nada dingin atau datar. Ini nada marah yang dipendam, seperti baja yang dipanaskan. Apa yang kau lakukan? Kau menyewa pengacara bajingan untuk membekukan rekening perusahaan? Kau gila? Kau mau menghancurkan hidupku? Hidupmu terlihat baik-baik saja, Dika. Sedang mempersiapkan kelahiran anak, kan? Jawabku, tenang. Tenagaku datang dari rasa tidak punya apa-apa lagi untuk dikalahkan. Ini bukan lelucon. Kau tahu berapa kerugian karena ini? Proyek-proyek bisa berantakan. Ini urusan besar, bukan urusan cengeng perceraian kita. Urusan cengeng? Ulangku, suaraku mulai meninggi. Kau menyebut pengkhianatan, penelantaran, dan penggelapan harta bersama sebagai urusan cengeng? Kau yang memulai dengan mengajukan cerai dan mengaku perusahaan rugi, Dika. Aku hanya membuka mata hakim akan keadaan yang sebenarnya. Dia terdiam sejenak, lalu mendesis. Rendra, itu pasti orangnya. Dia pengacara yang suka mengadu domba. Dia hanya memanfaatkanmu untuk uang. Apa yang dia janjikan? Separuh hartaku? Itu mimpi, Ulfa. Pengadilan tidak akan berpihak padamu. Kita lihat saja.
Dika. Oh, dan sampaikan ke pengacaramu, Pak Hendra, bahwa kami punya rekaman percakapan antara kamu dan ibuku, yang dimana kamu mengakui sedang mempersiapkan kelahiran anak dengan Nisa sambil menelantarkan istri yang sakit. Itu akan sangat menarik didengar oleh hakim. Kau merekam. Suaranya berubah, dari marah menjadi terkejut, lalu hampir takut. Selamat berjuang dengan urusan besarmu, Dika. Dan selamat mempersiapkan kelahiran. Aku menutup telepon. Tanganku gemetar, tapi hatiku merasa ringan. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa seperti korban yang diberi instruksi. Aku baru saja melancarkan serangan balik, dan itu mengenai sasaran. Rencana perebutan aset baru saja dimulai. Dika mengira dia hanya berurusan dengan seorang istri yang patah hati. Dia belum menyadari, dia sedang berhadapan dengan seorang penyintas yang sudah kehilangan segalanya. Dan karena itu, tidak lagi takut kehilangan apapun. Dan dalam perang seperti ini, pihak yang tidak memiliki rasa takut, selalunya adalah pihak yang paling berbahaya. Sinar matahari pagi menyusup lewat jendela di ruang tamu Sari, menerangi debu-debu yang menari di udara. Aku duduk di hadapannya, menatap secangkir teh chamomile yang sudah dingin. Sari sendiri tampak gelisah, jarinya mengetuk-ngetuk meja kayu. Aku harus memberitahumu sesuatu. Well, katanya akhirnya, setelah tarikan napas panjang. Ini berat, dan aku sudah memendamnya terlalu lama. Tentang Dika dan Nisa, tanyaku, sudah menduga. Lebih dari itu, bisiknya, matanya menghindar. Tentang mengapa semua ini bisa terjadi. Tentang alasan sebenarnya di balik semua, ketidaksuburan, dan keguguranmu. Es merambat di tulang belakangku. Apa maksudmu? Sari membuka laptopnya, jarinya menari di atas trackpad dengan gugup. Kamu ingat, sekitar 2,5 tahun lalu, ketika Dika terlibat sengketa proyek besar di BSD? Proyek itu bermasalah dengan mitra kerjanya, dan sempat bikin dia stres berat. Aku mengangguk perlahan. Aku ingat, itu periode gelap. Dika pulang selalu marah-marah, wajahnya kerap pucat. Aku sedang hamil anak kedua kami saat itu. Aku berusaha menghiburnya, tapi dia justru semakin menjauh. Tak lama setelah itu, aku keguguran untuk kedua kalinya. Dokter bilang kemungkinan besar karena stres dan kondisi fisikku yang lemah. Yang jadi mitra bermasalah di proyek itu, lanjut Sari, suaranya bergetar, adalah perusahaan keluarga. Pratwi, keluarga Nisa. Dunia berhenti berputar. Apa? Ya, keluarga Nisa awalnya adalah mitra bisnis Dika. Tapi terjadi perselisihan hebat soal pembagian keuntungan. Hampir berujung ke pengadilan. Saat itulah, menurut cerita sepupu lain yang dekat dengan Dika dulu, Nisa didekati untuk menjadi jembatan. Dia disuruh melunakkan Dika. Awalnya mungkin hanya pendekatan bisnis. Tapi ternyata, Sari tidak melanjutkan, tapi maksudnya jelas. Jadi, hubungan mereka bukan sekadar kebetulan? Ini seperti transaksi, kataku, merasa mual. Lebih buruk, Sari mengklik sebuah file di laptopnya. Ini adalah email yang dikirim oleh Dika ke sepupu kita, Agus, saat mereka berdua masih cukup dekat. Agus memberikannya padaku karena dia juga muak dengan kelakuan Dika. Dia memutar laptop ke arahku. Di layar, tertulis sebuah email dari akun pribadi Dika. Tanggalnya sekitar 3 tahun lalu, beberapa bulan sebelum keguguranku yang kedua. Presure dari keluarga Pratwi gila-gilaan. Mereka ancam bongkar skema markup material kita di proyek sebelumnya. Bisa bikin kita bangkrut dan masuk bui. Tapi si Nisa ini, dia nawarin solusi. Dia bisa bikin keluarganya mundur, asalkan dia bisa masuk ke perusahaan dan, ya, kamu tahulah, aku terjebak, Gus. Tapi yang namanya laki-laki, dikasih offer begitu, apalagi doi emang cantik dan tajam. Aku lagi stres berat di rumah juga. Ulfa lagi hamil tapi cengeng banget, nggak bisa jadi tempat cerita. Mungkin ini jalan keluar. Nisa bilang dia bisa ngerti tekanan aku. Dia bisa bantu aku tenang. Aku tak bisa membaca lebih jauh. Kata-kata itu seperti paku yang ditancapkan ke mata dan otakku. Dikasih offer begitu. Lagi stres di rumah.
Ulfa lagi hamil tapi cengeng banget, nggak bisa jadi tempat cerita. Dia menyebutku, cengeng, saat aku sedang mengandung anaknya. Suaraku parau, hampir tak berbunyi. Dan itu belum semuanya, kata Sari, wajahnya pucat. Dia membuka file lain. Ini adalah scan dokumen medis, bukan milikku, tapi milik Nisa. Catatan konsultasi dari seorang psikolog. Namanya digelapkan, tapi tanggal dan detail lain jelas. Dalam ringkasan konsultasi tertulis, klien mengaku memiliki hubungan dengan seorang pria berstatus menikah, mengakui hubungan dimulai dengan motif membantu keluarga klien dalam sengketa bisnis, namun kemudian berkembang perasaan. Klien menyatakan tidak menyesal, dan berencana untuk mengambil alih posisi setelah istri UF mengalami keguguran yang diprediksi akan terjadi karena tekanan berat. Aku tercekik. Setelah istri UF mengalami keguguran yang diprediksi akan terjadi karena tekanan berat. Apa maksudnya? Diprediksi akan terjadi? Tanyaku, suaraku bergetar liar. Sari menutup matanya sejenak, seperti mengumpulkan keberanian. Agus juga memberikan catatan ini. Dia dulu pernah tidak sengaja dengar Dika dan Nisa berbicara di sebuah kafe. Nisa bertanya, kapan kita bisa bersama secara terbuka? Dan Dika menjawab, sabarlah, Ulfa lagi hamil sekarang. Tapi dengan tekanan proyek BSD ini dan masalah keluarga dia, aku yakin dia nggak akan kuat bawa kandungannya sampai akhir. Itu cuma masalah waktu. Setelah itu, baru kita bisa atur langkah. Ruang tamu Sari berputar-putar. Aku memegangi meja untuk menahan diri agar tidak terjatuh. Jadi, mereka tidak hanya berselingkuh. Mereka mengharapkan keguguranku. Mereka melihat tekanan yang mereka ciptakan. Tekanan bisnis dari keluarga Nisa, sikap dingin Dika, sebagai sebuah senjata untuk mempercepat kehancuran pernikahan kami. Air mata Sari mengalir. Aku pikir mungkin mereka tidak sengaja membunuh bayimu. Well, tapi mereka sengaja menciptakan kondisi yang memungkinkan itu terjadi. Dan mereka bersiap-siap untuk mengambil alih saat itu terjadi. Itu seperti persekongkolan jahat. Segala sesuatu menjadi jelas dengan cara yang paling mengerikan. Bukan kebetulan. Bukan takdir. Bukan rahimku yang rusak. Ini adalah racun. Racun stres yang diberikan secara sistematis oleh suamiku sendiri, dengan bantuan perempuan yang ingin merebut posisiku. Mereka mungkin tidak mencampurkan obat ke dalam minumanku, tapi mereka mencampurkan kecemasan, ketidakpedulian, dan pengkhianatan ke dalam kehidupan sehari-hariku. Mereka menjadikan kehamilanku, harapanku yang paling suci, sebagai medan perang bisnis dan nafsu mereka. Keguguran pertamaku mungkin memang alami. Tapi yang kedua dan ketiga, di tengah tekanan proyek BSD, di tengah sikap Dika yang berubah jadi dingin dan sering tidak ada, di tengah ketakutanku sendiri akan kehilangan dia. Apakah itu kombinasi yang disengaja? Kenapa baru sekarang kamu memberitahuku ini, Sar? Bisikku, penuh rasa sakit. Karena aku tidak punya bukti. Hanya desas-desus dan email dari Agus yang bisa disangkal Dika. Aku takut malah membuatmu semakin terpuruk tanpa bisa membalas. Tapi sekarang, setelah kau punya Rendra, setelah kau mulai melawan, aku rasa kau perlu tahu kebenaran sepenuhnya. Agar kau tahu siapa sebenarnya yang kau hadapi. Mereka bukan hanya pasangan serong. Mereka adalah monster. Aku terduduk lemas, seluruh tubuhku gemetar. Ini lebih dari sekadar perselingkuhan. Ini adalah konspirasi. Sebuah pengkhianatan berlapis yang dimotivasi oleh keserakahan, ambisi, dan kelicikan. Dika tidak hanya jatuh cinta pada perempuan lain. Dia membuat kesepakatan dengan iblis. Dan Nisa bukanlah perempuan naif yang terperangkap cinta. Dia adalah oportunis yang menggunakan tubuh dan koneksi keluarganya sebagai alat tukar. Mereka bermain dengan nyawa. Dengan nyawa anak-anakku yang belum lahir. Kemarahan yang kurasakan sebelumnya, yang tajam dan panas, kini berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih dingin. Seperti inti es yang membeku di dasar lautan terdalam. Aku butuh salinan semua ini, Sari, kataku,
Suaraku tiba-tiba sangat tenang, sangat datar. Email. Catatan medis palsu itu. Semuanya. Untuk apa? Tanyanya khawatir. Untuk Rendra. Dan untuk sesuatu yang lain. Aku berdiri, kaki masih goyah tapi tekad sudah membatu. Mereka mengira hanya bermain dengan perceraian dan harta. Mereka tidak tahu mereka juga bermain dengan nyawa. Pengkhianatan ini tidak lagi sekadar perkara hati yang patah. Ini adalah perkara kejahatan psikologis. Perencanaan yang keji. Dan jika mereka pikir mereka bisa keluar dari ini dengan hanya membagi harta, mereka sangat keliru. Wajah Dika dan Nisa yang berbahagia di pesta hotel itu membayang di pikiranku. Senyum mereka. Kebanggaan mereka. Mereka tersenyum di atas penderitaan dan, mungkin, di atas kuburan kecil anak-anakku. Baiklah. Sekarang, giliranku untuk tersenyum. Senyum terakhir yang akan mereka lihat sebelum dunia mereka yang dibangun di atas pengkhianatan dan manipulasi itu runtuh berkeping-keping. Aku mengambil flash disk dari Sari. Di dalamnya, bukan hanya bukti penggelapan aset. Sekarang, ada juga benih dari kehancuran moral mereka. Dan aku akan memastikan benih itu tumbuh. Kamar hotel bisnis yang kusewa selama seminggu terasa lebih seperti markas operasi daripada tempat istirahat. Di meja panjang dekat jendela, bukannya menu sarapan, yang bertebaran adalah dokumen hukum, printout transaksi keuangan, catatan medis, dan foto-foto. Laptop Rendra yang kedua terhubung dengan printer portabel yang sesekali mendesis, mengeluarkan halaman-halaman baru bukti. Tapi yang paling penting terpampang di papan putih portabel yang kupinjam dari Sari. Di tengahnya, tertulis nama mereka, Dika dan Nisa. Dari nama mereka, garis-garis merah dan hitam menyebar seperti sarang laba-laba yang rumit, menghubungkan berbagai node, PT Bumi Sentosa, PT Makmur Jaya, Keluarga Pratwi, Proyek BSD, RSIA Sentosa, Klinik Psikolog, Dr. F, Apartemen Taman Anggrek, dan di sudut, terpisah tapi dengan garis tebal, Ulfa. Di bawah namaku, tidak ada lagi kata korban. Yang tertulis adalah strategi counter attack. Rendra menatap papan itu, tangan di dagu. Email dari Dika ke sepupunya itu sangat merusak. Tapi secara hukum, agak sulit dijadikan bukti utama karena konteksnya personal dan bisa disangkal. Yang lebih kuat adalah catatan konsultasi psikolog Nisa dan laporan transaksi keuangan yang mencurigakan bersamaan dengan periode kehamilan Anda. Tapi itu menunjukkan pola, bukan? Sahutku, bangkit dari kursi dan mendekati papan. Aku mengambil spidol dan menggambar garis putus-putus menghubungkan proyek BSD dengan keguguran 2, lalu dari keguguran 2 ke awal hubungan Dika Nisa yang intensif menurut timeline email. Pola tekanan psikologis yang disengaja. Penciptaan kondisi yang memungkinkan keguguran. Itu namanya penganiayaan psikis. Benar, angguk Rendra. Tapi kita butuh ahli. Kita butuh psikolog atau psikiater forensik yang bisa memberikan kesaksian di pengadilan, bahwa kondisi stres berat yang Anda alami, yang sebagian besar dipicu oleh masalah bisnis dan sikap suami, secara signifikan meningkatkan risiko keguguran berulang. Itu akan mengubah narasi dari istri yang tidak subur, menjadi istri yang menjadi korban skema tekanan. Aku mau bertemu ahli itu, kataku tegas. Aku mau diriku sendiri dinilai, agar mereka bisa melihat langsung dampaknya. Rendra mengangguk, mencatat. Baik, saya akan carikan yang terbaik. Sekarang, untuk bukti keuangan, forensik akuntan kita sudah melacak jejak yang lebih dalam. Dia membuka laptop dan menunjukkan sebuah grafik aliran dana. Uang dari PT Bumi Sentosa tidak hanya dialirkan ke PT Makmur Jaya milik keluarga Nisa. Sebagian besar, dialihkan lagi ke sebuah rekening atas nama Yayasan Kasih Bunda. Apa itu? Yayasan fiktif, menurut investigasi kami. Rekeningnya di sebuah bank di Singapura. Dan dari sana, uang itu digunakan untuk membeli sebuah unit apartemen premium di kawasan SCBD, atas nama Nisa Pratwi sendiri. Harga pasar saat ini sekitar 15 miliar. Nafasku tertahan. 15 miliar. Sementara aku mendapat transfer, sedekah, 20 juta sebulan untuk hidup. Dia menggunakan uang perusahaan, uang yang sebagian adalah hakmu, untuk membeli sarang cinta mereka,
ujar Rendra dengan nada datar, tapi matanya berapi-api. Ini bukan lagi penggelapan aset biasa. Ini adalah pencurian dengan itikat buruk yang sangat jelas. Aku menatap grafik itu, rasa mual berganti dengan ketegangan dingin. Setiap angka, setiap panah, adalah paku lain di peti mati reputasi Dika. Jadi, apa langkah kita? Pertama, kita gabungkan semua temuan ini dalam gugatan balik kita. Kita akan menggugat bukan hanya untuk pembagian harta Gonogini yang adil, tapi juga untuk ganti rugi imaterial atas penderitaan psikis dan penganiayaan ekonomi. Kita akan minta pengadilan menyita aset-aset yang dibeli dengan uang hasil penggelapan itu, termasuk apartemen Nisa. Kedua, lanjutnya, menatapku, kita harus mempersiapkan Anda. Penampilan Anda di pengadilan nanti sangat penting. Anda harus terlihat sebagai seorang wanita yang kuat, waras, dan terkendali, namun tetap menunjukkan luka yang dalam akibat perbuatan mereka. Bukan seorang yang terpuruk, tapi seorang yang bangkit dan menuntut keadilan. Itulah kata kuncinya. Bangkit. Kebangkitan itu dimulai dari hal-hal yang paling dasar. Esok harinya, aku mengunjungi salon langgananku yang sudah lama tidak kudatangi. Potong pendek, perintahku pada stylist yang terkejut melihat rambutku yang kusut dan kusam. Dan warnai. Sesuatu yang membuatku terlihat segar. Setelah 3 jam, aku menatap bayanganku di cermin. Rambut sepanjang bahu yang dulu selalu diikat dengan lemas, kini menjadi bob pendek sepinggul dengan highlights coklat madu yang menyala. Wajahku yang pucat disentuh oleh riasan natural dari make-up artis salon. Aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Yang kulihat bukan lagi bayangan Ulfa yang lesu, tapi seseorang dengan garis rahang yang tegas dan mata yang memancarkan tekad. Dari salon, aku berjalan ke butik milik seorang desainer lokal yang karyanya selalu kusukai tapi tidak pernah kubeli karena Dika bilang, terlalu berani. Hari ini, aku memilih untuk diriku sendiri. Sebuah blazer berpotongan tajam warna navy, celana tailored hitam, dan sebuah kemeja sutra warna krem. Saat berdiri di depan cermin butik, bayangan itu semakin jelas. Seorang profesional. Seorang pejuang. Perubahan fisik itu hanyalah cangkang. Intinya adalah apa yang kulakukan selanjutnya. Dengan bantuan Sari, aku menghadiri pertemuan perdana, Sang Surya. Aku tidak masuk ke ruang pertemuan dengan mata tertunduk. Aku berjalan dengan kepala tegak dan memperkenalkan diri sederhana. Saya Ulfa. Saya mengalami 3 kali keguguran. Suami saya berselingkuh dan meninggalkan saya saat yang ketiga. Saya di sini untuk belajar berdiri lagi. Tanggapan yang kuterima bukan belas kasihan. Itu adalah pelukan, pengakuan, dan penawaran dukungan praktis. Di sana, aku bertemu Maya, pendiri komunitas, yang ternyata adalah seorang konselor. Dia yang kemudian merekomendasikan psikiater forensik terpercaya, Dr. Arman, yang akhirnya bersedia memeriksaku dan memberikan laporan ahli. Pertemuan dengan Dr. Arman adalah sebuah pembedahan jiwa yang menyakitkan tapi perlu. Aku menceritakan segalanya, dari awal pernikahan hingga pengkhianatan berlapis yang ku ketahui. Dia mendengarkan dengan saksama, sesekali mencatat. Di akhir sesi, dia berkata, Ibu Ulfa, dari yang Anda ceritakan, ada pola psikologikal abuse dan emotional neglect yang sistematis, yang diperburuk oleh konflik kepentingan bisnis suami Anda. Dalam kondisi kehamilan yang rentan, pola seperti ini dapat menjadi signifikan stresor yang berdampak buruk pada kehamilan. Saya bersedia memberikan kesaksian untuk itu. Itulah satu kemenangan kecil. Kemenangan lain datang dari keterampilan. Aku ingat, sebelum menikah, aku punya hobi merajut dan membuat kue. Dika bilang itu, hobi ibu-ibu kampung, dan perlahan-lahan kulupakan. Suatu sore, aku membeli benang dan kait. Awalnya, jariku kaku. Tapi kemudian, ritme merajut menenangkan sarafku yang selalu tegang. Aku membuat syal sederhana. Lalu topi. Hasilnya kukirim ke Sang Surya, untuk dijual dalam bazar amal mereka. Uangnya tidak seberapa, tapi rasanya sangat berarti. Maya, melihat semangatku, bertanya, "Kamu dulu suka masak, ya? Bagaimana kalau kita coba buat online catering kecil-kecilan untuk pertemuan kantor? Aku punya koneksi." Itulah bagaimana Dapur Surya lahir.
Awalnya hanya pesanan untuk 10 orang dari kantor Maya. Aku masak di dapur rumahku yang sepi, dengan bantuan satu asisten yang direkomendasikan Sari. Pesanan membesar. Dari 10 menjadi 20, menjadi 50. Uangnya tidak masuk ke rekening Dika. Ini rekening baruku, yang kubuka atas namaku sendiri. Jumlahnya masih kecil dibandingkan dengan harta Dika, tapi ini milikku. Hasil tanganku. Simbol kemandirianku. Suatu malam, saat aku sedang menyelesaikan laporan keuangan sederhana untuk dapur Surya, telepon berdering. Itu Dika lagi. Ulfa, apa maksudmu mengubah penampilan dan mulai bisnis catering? Kau pikir itu bisa membuatku kembali? Suaranya sinis, tapi ada kegelisahan di baliknya. Rupanya, seseorang telah memberitahunya tentang penampilan baruku dan aktivitasku. Aku tersenyum. Sesuatu yang tidak kulakukan dalam percakapan dengannya sejak lama. Ini bukan untukmu, Dika. Ini untukku. Dan soal kembali, jangan khawatir. Aku tidak mau kembali ke samping seorang lelaki yang menghargai rahim perempuan lebih dari hati perempuan itu sendiri. Dia terdiam, lalu membentak, "Kau sudah berubah menjadi perempuan yang pahit." "Tidak," jawabku pelan, "yakin. Aku berubah menjadi perempuan yang tidak mau disalahkan lagi untuk hal-hal yang bukan salahku. Perempuan yang tidak lagi mau diam saat diinjak-injak. Selamat menikmati kehamilan Nisa, Dika. Kami akan bertemu di pengadilan." Kuberikan penekanan pada kata, kami. Aku dan Rendra. Aku dan tim hukumku. Aku dan kebangkitanku. Saat aku menutup telepon, tidak ada lagi getaran ketakutan. Yang ada adalah kepuasan yang tenang. Dika mungkin mengira kebangkitanku hanyalah sandiwara, upaya terakhir untuk menarik perhatiannya. Dia salah. Ini bukan sandiwara. Ini transformasi. Dia meninggalkan seorang istri yang patah hati dan merasa gagal. Yang akan dihadapi di pengadilan nanti adalah seorang wanita yang telah menemukan kekuatannya kembali. Seorang wanita yang, setelah menyadari dirinya telah dikhianati bukan hanya dalam cinta, tetapi juga dalam bisnis dan kemanusiaan, telah memutuskan untuk membalas dengan senjata yang jauh lebih tajam daripada air mata, ketenangan, bukti, dan tekad yang tak tergoyahkan. Kebangkitan Ulfa telah dimulai. Dan ini baru permulaan. Kabar itu datang bukan dari Dika, bukan dari Rian, bukan pula dari Sari. Kabar itu datang menghujam melalui layar ponselku, seperti sebuah tamparan digital yang diperlihatkan kepada seluruh dunia. Scroll Instagram di hari Minggu pagi yang biasa kupakai untuk melihat resep masakan, tiba-tiba dipenuhi oleh satu gambar yang sama, direpost oleh berbagai kenalan dari dunia Dika. Sebuah foto yang diproses secara profesional. Latar belakangnya adalah sebuah kapal pesiar mewah yang membelah perairan biru Teluk Jakarta. Di tengah dek, berdiri Dika dan Nisa. Dika mengenakan jas putih linen, tanpa dasi, terlihat santai namun gagah. Nisa, perutnya yang membesar sudah sangat jelas, mungkin masuk bulan ke-7, memakai gaun maxi dress flowy berwarna ivory yang dengan sengaja mendraping lekuk kehamilannya. Di tangannya, seikat bunga peoni putih. Tetapi yang membuatku tersedak bukanlah pakaian mereka. Bukan pula latar yang menunjukkan kemewahan yang mencolok. Melainkan pose mereka. Dika berlutut di satu kaki di depan Nisa, memegang sebuah kotak perhiasan terbuka yang di dalamnya berkilauan sebuah cincin batu besar. Wajah Nisa terlihat terkejut bahaya. Satu tangan menutup mulutnya, mata berkaca-kaca. Di sudut foto, terlihat beberapa orang. Tampaknya keluarga Nisa dan beberapa sahabat dekat Dika, berdiri dengan tangan terkembang, memberi selamat. Captionnya, dari akun Dika yang sudah bertahun-tahun hanya berisi postingan bisnis yang kaku. Ketika doa terbaik dijawab dengan cara yang tak terduga. Katakan ya untuk memulai lembaran baru. Resmi menjadi calon suami, terima kasih telah menerima lamaranku. Nisa Pratwi. New beginnings blessed. Calon suami, dia masih secara hukum adalah suamiku. Gugatan cerainya bahkan belum mencapai persidangan pertama. Tapi dia sudah melamar perempuan lain di atas kapal pesiar, dan mengumumkannya ke seluruh jagat. Aku menatap foto itu, dan kali ini, tidak ada lagi rasa sakit yang tajam. Yang muncul adalah sesuatu yang lebih mirip dengan jijik yang mendalam. Sebuah pertunjukan yang murahan.
Sebuah upaya untuk menormalisasi hubungan mereka, mengubah Nisa dari selingkuhan hamil menjadi tunangan yang diberkati di mata publik. Komentar-komentar berdatangan dengan cepat di kolom postingan itu. Selamat Dikak Nisa. Akhirnya dapat jodoh yang sepadan. Seorang rekan bisnis. Wah, langsung lamaran di atas kapal. Romantis banget. Selamat ya buat kalian berdua dan calon baby. Karyawan Dika. Bahagia sekali melihatmu tersenyum lagi, Bang. Selamat. Sepupu jauh Dika. Jodoh yang sepadan, kata-kata itu seperti sengatan tawon. Jadi selama ini, aku adalah jodoh yang tidak sepadan? Karena rahimku tidak berfungsi dengan baik? Tak sampai 5 menit, teleponku berdering. Rendra. Ulfa, Anda lihat. Baru saja. Dia sedang membuat sebuah langkah yang disebut preemptive strike. Jelas Rendra, suaranya berisi analisis dingin. Dia ingin membangun narasi publik bahwa hubungannya dengan Nisa adalah hubungan yang sah dan penuh berkah, meski secara hukum dia masih menikah dengan Anda. Ini untuk memperkuat posisinya di mata hakim nanti, seolah-olah perceraian dengan Anda hanyalah formalitas belaka karena dia sudah menemukan cinta sejati dan sedang membangun keluarga. Tapi itu melanggar, bukan? Tanyaku, mencoba menahan gemetar di suaraku. Secara hukum, dia masih suami saya. Melamar orang lain adalah penghinaan terhadap pengadilan. Secara moral, iya. Secara hukum perdata, ini menunjukkan itikat buruk dan mempermalukan institusi pernikahan. Tapi tidak ada pasal pidana yang melarangnya. Sayangnya. Tapi, nadanya berubah menjadi lebih tajam. Ini justru menguntungkan kita. Dia sedang memberikan kita lebih banyak bukti tentang kelakuan tidak pantasnya, misconduct. Simpan screenshot semua postingan dan komentar itu. Sebelum aku sempat menutup telepon dengan Rendra, dering lain masuk. Dari ibuku. Suaranya nyaris histeris. Ulfa, kamu lihat? Lihat apa yang dilakukan Dika itu. Masih istri sah di mata Tuhan dan negara. Dia sudah melamar perempuan lain. Di kapal. Dia benar-benar tidak punya malu. Aku tahu, Bu. Tenang. Tenang. Bagaimana aku tenang? Keluarga besar dia juga banyak yang like dan kasih selamat. Mereka semua setuju dengan perbuatan bejat ini. Biarkan mereka, Bu. Semakin mereka pamer, semakin banyak bukti untuk kita. Bukti-bukti itu semakin bertumpuk dengan cepat. 2 hari setelah lamaran kapal pesiar, sebuah undangan digital tersebar di grup-grup WhatsApp kalangan atas Jakarta. Desainnya elegan, bertema Garden of New Beginnings. Teksnya berbunyi, kami yang berbahagia. Dika Wijaya Nisa Pratwi. Dengan penuh sukacita mengundang Bapak, Ibu, Saudara, I. pada upacara pernikahan kami, yang akan diselenggarakan pada Sabtu, 12 November 2022, pukul 16 WIB, di The Royal Chapel Garden, Kemang. Merupakan suatu kehormatan bagi kami atas kehadiran dan doa restu Bapak, Ibu, Saudara, I. Tanggal pernikahan itu hanya berselang seminggu setelah putusan cerai pertama keluar. Putusan yang masih dalam masa banding, karena kami menggugat balik. Mereka begitu yakin akan menang, atau mereka begitu tidak peduli dengan proses hukum, sehingga mereka sudah memesan venue dan mengirim undangan. Sari mengirimkannya padaku dengan pesan singkat, mereka gila. Tapi ini bagus. Mereka sedang menggali kubur mereka sendiri dengan sekop emas. Aku tidak bisa tidak setuju. Kesombongan Dika mencapai tingkat yang baru. Dia tidak lagi menyembunyikan Nisa. Dia memamerkannya, merayakannya, mengundang orang untuk menyaksikan kebahagiaan mereka, seolah-olah pernikahan pertama yang dia ikrarkan di hadapan Tuhan dan keluargaku 5 tahun lalu tidak pernah ada, atau tidak bernilai. Dan Nisa, di akun Instagram pribadinya yang kini dibuat publik, dia memposting story demi story tentang persiapan pernikahan. Pilihan gaun pengantin dari desainer ternama. Catering dari Hotel Bintang 5. Honeymoon suite di Bali. Semuanya dibumbui dengan caption penuh syukur dan senyuman lebar yang menunjukkan gigi putihnya yang sempurna. Di salah satu story, dia bahkan dengan bangga menunjukkan sebuah gelang emas baru dengan liontin berbentuk inisial, Death N.
dengan caption, "Hadiah dari calon suami tersayang, karena aku mengidam melihatnya. Dia selalu penuhi semua keinginanku dan baby kita." Wajah tersenyum dengan mata bentuk hati, soon to be Mrs. Wijaya. Rasa mualku berganti dengan sebuah ketenangan yang aneh. Mereka hidup dalam gelembung mereka sendiri. Gelembung yang terbuat dari uang, kebohongan, dan arogansi. "Rendra," kataku saat kami bertemu di kantornya esok harinya, "mereka akan menikah sebelum putusan inkrah. Apa yang bisa kita lakukan secara hukum?" Rendra menyilangkan tangannya. "Kita bisa mengajukan permohonan injunction lagi ke pengadilan. Melarang pernikahan itu diselenggarakan sebelum status perkawinan Dika dengan Anda selesai sepenuhnya. Tapi prosesnya butuh waktu, dan kemungkinan dikabulkan 50-50. Hakim mungkin menganggapnya sebagai urusan privat selama tidak melanggar hukum pidana." Lalu kita punya strategi lain," ujarnya, dengan senyum tipis yang tidak sampai ke mata. "Kita biarkan saja mereka menikah." Aku terkejut. "Membiarkan?" "Iya, biarkan mereka menggelar pesta besar-besaran. Undang semua orang. Habiskan banyak uang, yang mungkin sebagian masih merupakan harta bersama kalian. Karena pernikahan yang mereka lakukan selama status Dika sebagai suami Anda masih sah, adalah sebuah pelanggaran terhadap UU Perkawinan. Dia berpoligami tanpa izin pengadilan dan tanpa persetujuan istri pertama, yaitu Anda. Itu adalah dasar yang sangat kuat untuk kita menuntut divorce on the grounds of adultery and misconduct, dan itu akan memberikan kita posisi yang sangat kuat dalam pembagian harta. Bahkan, kita bisa ajukan gugatan pembatalan pernikahan mereka nantinya." Dia berjalan ke papan tulis, menulis, "Pernikahan ilegal di Nisa, senjata terbaik kita." Mereka pikir pernikahan kilat ini adalah kemenangan mereka. Sebuah deklarasi publik bahwa mereka menang. Padahal, mereka sedang memberikan kita sebuah peti harta karun berisi peluru untuk kita tembakkan kepada mereka di pengadilan. Pandanganku tertuju pada undangan digital di layar laptopku. The Royal Chapel Garden. Tempat yang sangat eksklusif dan mahal. Jadi, kita biarkan pesta itu berlangsung. Kita biarkan. Tapi kita catat. Kita dokumentasikan. Setiap tamu yang hadir bisa jadi saksi. Setiap uang yang dikeluarkan, kita lacak sumbernya. Dan pada hari H, Rendra menatapku. "Saya akan mengajukan sebuah permohonan mendesak ke pengadilan untuk aset freezing yang lebih luas, tepat di hari pernikahan mereka. Biarkan berita tentang gugatan kita dan pembekuan aset menggema di saat mereka sedang bersulang. Biarkan pesta mereka dikenang bukan sebagai awal yang indah, tapi sebagai awal dari malapetaka." Gambaran itu jelas di kepalaku. Dika dan Nisa berdiri di altar, tersenyum bahagia, dikelilingi oleh sanak keluarga dan teman-teman yang memuji mereka. Dan di saat yang sama, di dunia nyata di luar gelembung kapital mereka, fondasi dunia mereka sedang digerogoti oleh dokumen hukum dan perintah pengadilan. Aku menarik napas dalam. Baik, biarkan mereka punya pesta pernikahan mereka. Keputusan itu terasa seperti melepaskan sebuah nafas yang sudah lama kutahan. Aku tidak perlu menahan mereka. Aku tidak perlu merusak pesta mereka dengan tangisan atau teriakan. Biarkan hukum dan karma yang bekerja. Aku membuka kembali undangan digital itu. Di bagian bawah, ada tulisan kecil, dress code, pastel elegan. Aku mematikan layar. Biarlah mereka bersenang-senang dalam pesta pastel elegan mereka. Sementara aku, dengan blazer navy dan bukti-bukti yang semakin menggunung, akan menyiapkan untuk mereka sebuah kado pernikahan yang tak akan pernah mereka lupakan. Pernikahan kilat mereka bukanlah akhir dari penderitaanku. Itu adalah awal dari kehancuran mereka. Kantor Rendra pagi itu terasa seperti pusat komando menjelang pertempuran besar. Papan putih sudah penuh dengan timeline. Dokumen-dokumen penting tersusun rapi dalam map-map berwarna, dan aroma kopi pekat bercampur dengan ketegangan yang hampir bisa dipegang. Di layar laptop Rendra, terbuka jendela live streaming dari sebuah saluran berita online yang sedang meliput pernikahan mewah pengusaha muda Dika Wijaya. Gambar dari drone memperlihatkan The Royal Chapel Garden yang tampak seperti surgawi. Tenda-tenda putih, hiasan bunga segar berwarna pastel, kursi-kursi berlapis satin.
Tamu-tamu dengan pakaian elegan sudah mulai memenuhi tempat duduk. Musik orkestra klasik terdengar samar. "Semuanya sudah siap?" tanya Rendra, tanpa mengalihkan pandangannya dari jam dinding. Di seberang meja, anggota timnya, seorang ahli forensik digital bernama Bima dan seorang pengacara muda bernama Tari, mengangguk cepat. Surat permohonan pembekuan aset tambahan dan pemberitahuan gugatan perdata untuk pemulihan aset recovery, sudah difile ke pengadilan pagi tini pukul 8. Hakim Ketut sudah tanda tangani ex parte injunction, lapor Tari. Press release untuk media sudah dikirim ke 12 outlet pukul 9. Mereka sudah konfirmasi tertarik. Beberapa reporter sudah standby di lokasi pengadilan dan di depan venue pernikahan. Tambah Bima, matanya juga tertuju pada live streaming. Rendra menoleh kepadaku. "Anda yakin dengan ini, Bu Ulfa? Efeknya akan besar. Dan akan sangat personal." Aku menatap layar. Kamera close-up memperlihatkan Dika, berdiri di depan altar kecil yang dihiasi bunga melati. Dia mengenakan setelan linen putih yang sama dengan saat lamaran, wajahnya berbinar, tersenyum lebar pada tamu yang menyapanya. Nisa belum terlihat, mungkin masih bersiap. Di sudut lain layar, ada kotak komentar yang bergulir cepat. "Keren banget acaranya. Kayak di film. Pasangan yang perfect. Selamat Dikak Nisa. Semoga langgeng dan makin sukses." Aku menarik napas dalam. 5 tahun lalu, aku berdiri di altar dengan pria yang sama, dengan senyum yang sama percayanya. Sekarang, dia sedang mengulang sumpah dengan perempuan lain, di atas puing-puing sumpahnya padaku. Tapi rasa sakitnya sudah tidak lagi membakar. Sudah berubah menjadi sebuah kepastian yang dingin dan tajam. "Saya yakin," jawabku, suaraku tenang. "Mereka sudah menghina pernikahan, menghinaku, dan menginjak-injak proses hukum. Biarlah mereka merasakan konsekuensinya di puncak kebahagiaan mereka." Rendra mengangguk, lalu menatap jam lagi. Pukul 16 tepat, upacara dimulai. Saat mereka bertukar cincin, atau tepat setelah pastor pendeta menyatakan mereka suami istri, itu saat yang tepat. "Tari, pastikan press release kita tayang di media online tepat pada detik itu. Bima, pastikan dokumen-dokumen gugatan dan perintah pengadilan sudah bisa diakses linknya." "Sudah, bos." Live streaming menunjukkan prosesi masuk pengantin perempuan. Nisa muncul, dipapah oleh ayahnya. Gaun pengantinnya memang mewah, train panjang, dengan detail payet yang berkilauan di bawah sinar matahari sore. Perutnya yang membesar tertutupi dengan ahli oleh desain gaun. Dia tersenyum, mata berkaca-kaca, air mata kebahagiaan. Semua tamu bertepuk tangan, terdengar oh dan aah. Dika menatapnya dengan bangga, seperti seorang pemenang yang akan mengambil hadiahnya. Pastor mulai berbicara, suaranya terdengar hikmat melalui mikrofon. Dia berbicara tentang cinta, komitmen, dan memulai lembaran baru. Saat itulah, di layar laptop Bima, beberapa tab browser terbuka menunjukkan portal berita mulai mengeluarkan berita breaking news. Breaking, pengusaha Dika Wijaya digugat istri sah dengan tuduhan penggelapan aset dan perselingkuhan. Hukum, pengadilan bekukan aset perusahaan PT Bumi Sentosa tepat di hari pernikahan kedua direktur utamanya. Expose, jejak dana milik perusahaan dikucurkan untuk biaya pernikahan mewah dan apartemen tunangan. Beberapa reporter di venue sudah mendapat push notification. Bisik Bima, jarinya menari di atas keyboard. "Lihat, di sudut kiri bawah live streaming." Aku memperhatikan. Memang, di antara tamu, beberapa orang mulai melihat ponsel mereka, bukan ke arah altar. Wajah-wajah yang tadinya tersenyum, mulai menunjukkan keheranan, kemudian kecemasan. Seorang ibu parubaya menutup mulutnya dengan tangan. Seorang pria berjas membisikkan sesuatu ke telinga istrinya sambil menunjuk ke layar ponsel. Upacara berlanjut. Pastor meminta Dika dan Nisa mengucapkan janji. "Dika Wijaya, apakah kamu bersedia mengambil Nisa Pratwi sebagai istri kamu?" Dika, dengan suara lantang dan penuh keyakinan, menjawab, "Saya bersedia." Tepat saat kata "bersedia" keluar, sebuah notifikasi besar muncul di layar laptop Bima. Perintah Pengadilan Nomor 124 PDT G 2022
PN, Jakarta Sel, memerintahkan pembekuan segala aset dan rekening atas nama Dika Wijaya dan pihak terkait, serta menyita sementara unit apartemen di SCBD atas nama Nisa Pratwi yang diduga dibeli dengan dana harta bersama. Keluar, kata Rendra. Tenang. Bima menekan enter. Tari mengirimkan pesan akhir ke daftar kontak media. Di live streaming, gangguan mulai terlihat jelas. Seorang pria, tampaknya manajer personal Dika, berlari kecil dari belakang menuju ke arah Dika, wajahnya pucat. Dia membisikkan sesuatu ke telinga Dika, sambil menunjukkan ponselnya. Wajah Dika berubah. Senyumnya membeku, lalu perlahan-lahan luntur. Matanya melotot melihat ponsel itu. Bibirnya bergetar, mengucapkan sesuatu yang tak terdengar. Nisa, yang berdiri di hadapannya, melihat perubahan ekspresi itu. Senyum bahagianya pudar, digantikan oleh kebingungan. Pastor, yang tidak menyadari keributan, melanjutkan, "Nisa Pratwi, apakah kamu bersedia?" Tapi Nisa tidak mendengarkan. Dia memandang Dika, bertanya dengan gerak bibir, "Ada apa?" Kemudian, ponsel-ponsel lain di antara tamu mulai berdering, bergetar. Suara bisikan yang tadinya seperti desau angin, berubah menjadi gemuruh yang tak terkendali. Wajah-wajah memandang ke arah altar, bukan dengan kebahagiaan lagi, tapi dengan kehebohan, rasa malu, dan dalam beberapa kasus, kepuasan tersembunyi. Seorang reporter yang menyelinap di antara tamu, dengan berani mendekat ke depan, mengarahkan kamera handphonenya langsung ke wajah Dika yang kini sudah pucat pasi dan berkeringat dingin. Dika tiba-tiba mengangkat tangannya, memotong pastor. "Tunggu. Berhenti dulu." Musik orkestra terputus mendadak. Suara gemuruh tamu menjadi satu-satunya suara. "Apa yang terjadi, Dika?" tanya ayah Nisa, berdiri dari barisan depan. Dika tidak menjawab. Dia meraih mikrofon dari pastor. Tangannya gemetar. Saya minta maaf. Ada situasi darurat yang harus saya urus. Acara, ditunda dulu." "Ditunda," kata itu menggema di tengah kebisuan yang tiba-tiba. Nisa terlihat seperti akan pingsan. "Dika?" teriaknya, suaranya nyaring dan penuh kepanikan. "Apa maksudmu ditunda?" Tapi Dika sudah melangkah turun dari altar, berusaha menerobos kerumunan yang mulai ramai, diikuti oleh manajernya dan beberapa staf venue yang bingung. Wajahnya tertangkap kamera reporter dengan jelas. Campuran kemarahan, ketakutan, dan kepanikan yang murni. Live streaming dipotong mendadak. Layar menjadi hitam, lalu muncul tulisan, "Siaran dihentikan sementara." Ruang kerja Rendra senyap sejenak. Lalu, telepon Rendra berdering. Dia melihat nomornya, lalu menatapku. "Pengacara Dika, Pak Hendra." Dia mengangkat, menggunakan speakerphone. Suara Pak Hendra, yang biasanya dingin dan terukur, kali ini terdengar hampir seperti mendesis. "Rendra, apa maksud semua ini? Ini tindakan sangat tidak profesional. Menghancurkan acara klien saya di saat seperti ini." "Yang tidak profesional, Pak Hendra, adalah klien Anda yang menggelapkan aset, menikah lagi sebelum putusan cerai inkrah, dan menghamburkan uang perusahaan untuk pesta pernikahan mewah," balas Rendra dengan tenang. "Saya hanya melakukan tugas saya melindungi hak-hak klien saya, Bu Ulfa. Dan pengadilan telah membenarkan langkah kami dengan mengeluarkan perintah pembekuan. Suratnya sudah saya faks ke kantor Anda. Kau pikir dengan ini kau menang? Ini baru awal. Ini bukan tentang menang atau kalah, Pak. Ini tentang keadilan. Dan untuk informasi, konferensi pers saya bersama Bu Ulfa akan dimulai 1 jam lagi di kantor saya. Kami akan membeberkan semua temuan kami kepada media. Silakan hadir jika ingin mendengar langsung." Tanpa menunggu jawaban, Rendra menutup telepon. Dia menatapku. "Siap untuk menghadapi media, Bu Ulfa? Ini akan menjadi kesaksian publik pertama dan terakhir Anda tentang semua ini." Aku berdiri, merapikan blazer naviku. Aku menatap bayanganku di jendela kaca. Rambut bobku rapi. Riasanku sederhana tapi tegas. Aku tidak terlihat seperti korban. Aku terlihat seperti seorang yang memiliki cerita untuk diceritakan, dan kekuatan untuk menceritakannya. Saya siap.
Pernikahan mereka telah berubah menjadi tontonan memalukan. Kebahagiaan mereka telah dihancurkan di puncaknya. Dana untuk pesta mewah itu kini terbekukan. Apartemen Nisa sedang dalam proses penyitaan. Reputasi Dika di dunia bisnis hancur berantakan di depan para koleganya sendiri. Ini bukan akhir dari cerita. Masih ada perjalanan panjang di pengadilan, proses pembagian aset, dan mungkin saja gugatan pidana jika ditemukan unsur pidana dalam penggelapan itu. Tapi bab ini, bab tentang pesta pernikahan megah yang berubah menjadi mimpi buruk publik, telah berakhir. Dan untuk pertama kalinya sejak detik yang hilang, di ruang USG, aku merasa sebuah keadilan kecil, sebuah karma yang pahit namun adil, telah mulai berbuah. Aku berjalan menuju ruang konferensi, di mana lampu-lampu kamera sudah disiapkan. Bukan sebagai Ulfa si istri yang diceraikan. Bukan sebagai Ulfa si perempuan mandul. Tapi sebagai Ulfa, sang penyintas. Yang berani membongkar kebohongan, dan yang bangkit dari puing-puingnya untuk menuntut haknya. Karma untuk mereka baru saja dimulai. Dan kebangkitanku, kini telah menjadi kenyataan.